Kastil Besi Hitam bab 231, diculik. Zhang Tai dibangunkan oleh baskom berisi air dingin. Dia langsung gemetar. Saat dia ingin bergerak, dia menyadari bahwa tangannya tidak bisa bergerak. Saat dia membuka matanya, lampu fluorid yang cemerlang terangkat ke depan wajahnya. Dipengaruhi oleh cahaya yang kuat, Zhang Tai secara otomatis menutup matanya lagi sambil memutar kepalanya ke arah cahaya yang tidak terlalu kuat. Ketika mata Zhang Tai beradaptasi dengan cahaya, dia berbalik dan memeriksa situasi saat ini. Sepertinya dia berada di dalam gudang tempat banyak tumpukan barel. Tempat ini sepertinya digunakan untuk menyimpan bir. Saat dia melihat tong bir itu, Zhang Tai tahu bahwa dia masih berada di dekat Blapei karena tong bir ini adalah simbol Blapei selamanya. Tepat di gudang ini, Zhang Tai bahkan bisa mencium aroma bir di dalam tong tersebut. Zhang Tai sedang duduk di kursi sementara dua orang menekan tangannya dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang dia miliki sekarang. Meskipun kekuatannya saat ini hampir seperti prajurit tingkat 2, dia merasa bahwa dua orang di sisinya jauh lebih kuat darinya karena mereka tampaknya dapat menekannya dengan sangat mudah. Mengingat kekuatan mereka yang hampir setara dengan prajurit LV4-5, maka Zhang Tai tahu bahwa pada saat ini, jika ia ingin melawan orang-orang ini dengan kekuatan pertarungannya yang sepele, maka salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghajarnya. Mungkin dia bisa menangani semuanya sebelum dia terluka, tapi dia tidak mampu melakukannya saat ini. Di depannya ada banyak orang yang menatap dengan mata sedingin es, dan disitulah Zhang Tai melihat kejahatan berdarah yang sulit dia pahami. Apa yang benar-benar di luar imajinasinya adalah bahwa orang-orang ini, termasuk dua orang yang menahannya, mengenakan seragam militer Kekaisaran Norman. Apa-apaan? Zhang Tai menjadi sedikit bingung karena dia tidak menyinggung siapapun di tentara tanduk besi. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Setelah mengalami situasi hidup atau mati di medan perang, Zhang Tai segera memulihkan ketenangannya, menatap mata dinginnya pada orang-orang ini tanpa rasa takut di wajahnya. Zhang Tai tahu bahwa dia hanya punya satu kesempatan untuk kembali. Jika terlewatkan, dia akan benar-benar berada dalam bahaya malam ini. Kamu benar-benar pensiunan pasangan dari Kam Darah Besi. Kabarnya, kamu bahkan mendapatkan medali darah besi. Berapa banyak orang yang telah kamu bunuh untuk mendapatkan medali itu? Salah satu tentara berjalan menuju Zhang Tai. Wajahnya agak familiar, seolah Zhang Tai pernah melihatnya sebelumnya. Tapi sebelum dia bisa mengingat di mana dia melihat orang itu meninju perut bagian bawah Zhang Tai. Seluruh tubuh Zhang Tai bergetar, dan urat biru di ketinggian. Dalam sepersekian detik, keringat menutupi dahi. Sambil memegangi tempatnya, Zhang Tai bahkan tidak mengeluarkan suara apapun. Hoho, aku tidak menyadari bahwa meskipun muda, kamu adalah pria yang tangguh. Mengatakan ini, pria itu meninju perut bagian bawah Zhang Tai. Jika tidak ditahan oleh orang lain, Zhang Tai mungkin akan terlempar ke udara. Setelah pukulan kedua, wajah Zhang Tai tiba-tiba menjadi pucat, sementara gumpalan darah muncul di sudut mulutnya. Anjing kulit merah, konon kamu sangat hebat di medan perang. Apakah kamu pandai membunuh? Tunjukkan padaku. Dengan kata-kata ini, pria itu tiba-tiba menjadi muram dan mencengkeram leher Zhang Tai dengan kuat. Zhang Tai langsung merasa sulit bernapas. 10 detik kemudian, Zhang Tai mulai merasa pusing. Cukup. Jaga dia tetap hidup. Kami membutuhkan dia untuk berkoordinasi dengan kami dalam tindakan selanjutnya. Orang lain dari kerumunan itu membuka mulutnya. Mendengar kata-katanya, orang pertama menjauhkan tangannya dari leher Zhang Tai. Setelah batuk 2 kali, Zhang Tai terengah-engah. Menghadapi orang-orang ini, setelah mendengar sebutan anjing kulit merah, Zhang Tai segera memahami sesuatu. Kamu bukan tentara Kekaisaran Norman. Tentu saja, kami adalah keturunan Dewa Cemerlang. Orang lain, yaitu petani yang tergeletak di pinggir jalan, berjalan mendekat. Saat melihatnya, Zhang Tai tiba-tiba teringat mengapa orang yang baru saja meninjunya tampak familiar. Beberapa hari yang lalu, ketika dia berada di kota Tonika, dia bertemu dengan orang itu. Dia menabraknya di jalan dan hampir menariknya ke bawah. Zhang Tai akhirnya menyadari bahwa pria itu sengaja menabraknya karena dia ingin menguji kekuatannya yang sebenarnya. Dengan cara sederhana itu, mereka tahu bahwa kekuatan sebenarnya hampir seperti milik prajurit tingkat 2. Sepertinya orang-orang ini telah memperhatikannya setidaknya beberapa hari yang lalu. Kamu adalah tentara Brilliant Feathers Army yang melarikan diri dari pesawat itu? Zhang Tai segera memahami status mereka. Hoho, kamu tidak bodoh. Aku suka berurusan dengan orang pintar. Sekarang kamu tahu status kami, kamu harus memahami situasimu sendiri. Karena kamu tidak membunuhku, kamu pasti ingin mencapai targetmu dengan bantuanku, kan? Benar, jika kamu mau bekerja sama dengan kami akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Membiarkan aku pergi, Zhang Tai mencibir ke dalam. Orang-orang ini benar-benar menganggapnya idiot. Dia telah melihat mereka dan sekarang tahu di mana mereka bersembunyi. Beberapa dari mereka bahkan mungkin adalah mata-mata dinasti matahari di Blapei. Kalau begitu, bagaimana orang-orang ini bisa melepaskannya?
Melihat Zhang Tai terdiam, pria yang menabrak Zhang Tai itu sedikit tersenyum ketika cahaya di matanya bersinar dengan aneh. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Begitu kamu membantu kami melarikan diri dari Blapei, kami tidak akan membunuhmu. Aku tahu pengalamanmu di pasukan tanduk besi. Kamu mungkin tidak mengetahuinya, tapi karena kamu membunuh Muling Bulan Ganda dalam jubah hitam pasukan bulu cemerlang, jika kami dapat membawamu kembali, kami akan melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, lebih berarti membuatmu tetap hidup daripada membunuhmu. Zhang Tai mencibir ke dalam sambil berpura-pura tercengang. Dia mengerti bahwa orang-orang ini ingin memberinya secercah harapan dengan mengatakan itu agar dia patuh bekerja sama dengan mereka. Mereka pasti berpikir jika dia tahu dengan jelas bahwa dia ditakdirkan untuk dibunuh, dia tidak akan pernah patuh. Ini adalah sebuah cywar yang bertujuan untuk melunakkan kesediaannya untuk melawan. Selain itu, Zhang Tai hanyalah peran kecil, seorang letnan satu yang cacat. Tentu saja dia tidak layak bagi Brilliant Feathers Army untuk mengirim pesawat dan begitu banyak orang untuk menangkapnya di sini. Itu konyol, apakah aku akan tetap hidup jika dibawa ke dinasti matahari? Zhang Tai mencibir. Sekarang aku ditakdirkan untuk dibunuh cepat atau lambat, mengapa aku memilih untuk dibunuh setelah dibawa ke dinasti matahari olehmu? Kamu pasti tidak akan mati jika kami membawamu kembali. Kamu mungkin lebih berguna bagi dinasti matahari jika kamu masih hidup. Ini satu kesempatan. Karena kamu baru berusia 15-16 tahun, kamu punya banyak waktu tersisa. Kamu bisa mengalami banyak hal luar biasa dan memiliki banyak wanita. Karena kamu adalah penduduk kota Blackheart sebelumnya dan baru bergabung dengan Kekaisaran Norman selama beberapa bulan, kamu harus berpikir dua kali apakah kamu pantas mengorbankan hidupmu demi itu. Jika kamu bekerja sama dengan kami, kamu setidaknya bisa hidup sedikit lebih lama. Namun, jika kamu menolak, kamu akan mati seketika. Begitu dia mengatakan ini, pria itu mengeluarkan belati dan menempelkan pisau es itu ke leher Zhang Tai. Mendengar kata-katanya, Zhang Tai berseru dalam hati, tajam. Meski kebenaran kata-katanya diragukan, setiap kalimatnya meyakinkan. Sejujurnya, selain orang-orang yang sangat keras kepala, siapapun yang mendengarnya akan bermimpi untuk hidup setidaknya beberapa hari lagi dengan bekerja sama dengan mereka. Orang ini terlalu cerdik dan pandai membujuk orang. Dia tidak mungkin menjadi salah satu prajurit Brilliant Feathers Army yang berani mati di pesawat itu, melainkan hanya bisa menjadi mata-mata dinasti matahari di Blapei. Semua orang di gudang itu memusatkan perhatian pada Zhang Tai. Hidup atau matinya akan ditentukan dalam sepersekian detik. Melalui interogasi tersebut, Zhang Tai sudah menghitung berapa banyak orang yang ada di gudang. Selain dirinya, ada 12 orang dan tidak ada satupun yang berjarak lebih dari 4 meter darinya. Saya hanya punya satu kesempatan. Aku harus memeriksanya kembali karena aku tidak ingin mati bersama orang-orang ini, kata Zhang Tai pada dirinya sendiri di dalam hati. Berpura-pura berjuang, Zhang Tai mempertimbangkannya selama beberapa detik sementara belati di lehernya ditekan dengan kekuatan yang lebih besar. Zhang Tai kemudian menunduk, dan bahunya tampak roboh seketika. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku tahu Blapei sedang diselidiki dengan ketat sekarang. Apakah kamu ingin aku mengirimmu keluar dari Blapei secara langsung? Mendengar kata-katanya, belati di lehernya menjadi lepas. Kami benar-benar ingin Anda mengirim kami keluar dari Blapei. Tapi sebelum itu, kami harus membuat kekacauan di Blapei untuk menarik perhatian orang lain. Yang akan bermanfaat bagi kami saat berangkat dari sini? Kekacauan apa? Saya tahu Anda dapat dengan bebas mengakses pangkalan bantuan logistik komprehensif, jadi sebelum meninggalkan Blapei. Kami membutuhkan Anda untuk membawa kami masuk. Jika beberapa gudang material terbakar malam ini, seluruh Blapei akan berada dalam kekacauan. Jika itu terjadi, kita bisa pergi dengan lebih mudah. Pria itu tampak tulus ketika mengatakan ini, matanya bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Zhang Tai tahu bahwa alasan sebenarnya mereka menculiknya dan membawanya ke sini adalah karena mereka ingin dia membawa mereka ke pangkalan bantuan logistik komprehensif di Blapei. Mereka kemudian akan menghancurkan barang-barang di dalamnya, termasuk dirinya, alih-alih membawanya kembali untuk mendapatkan hadiah. Hidupnya mungkin akan berakhir ketika dia membawa orang-orang ini ke markas. Sial, para pelacur ini benar-benar menemukan singa pengecut untuk dihadapi. Sial, jika kita pergi ke markas, aku harus mengganti pakaianku. Aku perlu mengambil seragam perwira dari kediamanku. Zhang Tai menjawab setelah berpikir sejenak. Jangan khawatir, kami sudah menyiapkan pakaianmu. Kamu bisa ganti baju di sini. Karena kamu juga membawa sertifikat petugas, kamu menghemat banyak waktu. Ejekan muncul di wajahnya. Dia kemudian melambaikan tangannya sementara seorang pria lain yang mengenakan pakaian tentara Kekaisaran Norman melemparkan seragam militer ke depan Zhang Tai. Zhang Tai tidak tahu bagaimana orang-orang ini mendapatkan seragam militer ini, tapi masalah ini adalah hal yang sepele saat ini, jadi dia mengabaikannya saja. Sebagai mata-mata dinasti matahari di Blapei, jika mereka tidak bisa melakukan ini, mereka terlalu bodoh. Zhang Tai kemudian berpura-pura berganti pakaian menjadi seragam militer,
tetapi dia menyadari bahwa tangannya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia kemudian melirik orang yang berbicara dengannya. Pria itu kemudian melihat ke arah dua pria di sisi Zhang Tai, yang kemudian melepaskan pelukannya. Tidak peduli apa, banyak orang yang memperhatikan Zhang Tai. Selain itu, dia telah digeledah kemana-mana, jadi mereka tidak takut orang sederhana seperti itu akan melakukan trik apapun. Zhang Tai menggosok pergelangan tangannya yang telah dicubit oleh kedua orang itu dan berubah menjadi ungu. Berdiri dari kursi, dia membungkuk untuk mengambil seragam militer. Di bawah tatapan orang lain, dia dengan patuh melepas pakaiannya dan mengenakan seragam militer Letnan 1, termasuk sepatu bot militer. Setelah mengenakan seragam militer ini, Zhang Tai secara alami menggerakkan tinggi badannya. Dia menghadapi 12 orang di gudang. Semua orang kemudian berada dalam penglihatannya dan berada dalam jarak 4 meter darinya. Melihat Zhang Tai bekerja sama dengan baik dengan mereka, orang-orang yang menatapnya dengan tajam menjadi sedikit santai. Pada saat yang sama, sedikit cibiran dan penghinaan muncul di wajah mereka. Anjing kulit merah, kamu ingin hidup, huhu. Tampaknya orang yang telah mendapatkan Iron Medali Darah Kekaisaran Norman tidak termasuk dalam legenda, mereka berpikir sendiri. Baru setelah Zhang Tai mengenakan seragam militer dan mengencangkan ikat pinggangnya, ketika dia merasa mereka paling santai, barulah dia mengajukan pertanyaan santai. Berapa banyak orang yang kamu punya? Jika kamu punya terlalu banyak, aku tidak bisa membawa kalian semua ke markas. Kami punya 15. Melihat Zhang Tai ingin bekerja sama, pria pertama juga sedikit santai. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya dimaksud Zhang Tai dengan menanyakan nomor mereka. Jadi ia segera menambahkan, selain 12 orang di sini, kita punya 3 penjaga di luar gudang. Kita sudah punya SUV militer. Kamu dan aku akan duduk di taksi. Saat kita masuk, katakan saja pada mereka bahwa kita di sini untuk memperbaiki kendaraan. 15. Zhang Tai memeriksa ulang. 15. Pria itu mengangguk sambil menatap Zhang Tai dengan aneh. Tanpa diduga, dia menemukan ekspresi rumit di wajah Zhang Tai. Lalu, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam ketika senyum di wajahnya menghilang. Di saat yang sama, kedua matanya memancarkan niat membunuh. Kamu bisa mati sekarang. Segera setelah dia mengatakan ini, 12 rantai mengikat yang berenang di sekitar rune misterius di pengingat terbang keluar dari tengah mahkota dan segera mengenai 12 orang di gudang seperti sambaran petir dan rantai yang tak terpecahkan. Kastil besi hitam bab 232, tak terduga. Zhang Tai yang kedua mengaktifkan keterampilan mengikat di gudang seperti badai yang tak terlihat. Dia tahu bahwa dia telah berhasil karena efek rantai yang mengenai ke-12 orang itu terlintas dalam pikirannya sekaligus. Di antara orang-orang ini, peringkat tertinggi adalah LV6 sedangkan yang terendah adalah LV2. Efek dari keterampilan mengikat berkisar antara 3 hingga lebih dari 8 menit, yang bergantung pada rasio energi spiritual mereka dengan Zhang Tai. Sebelum melepaskan skill mengikatnya, Zhang Tai bertaruh bahwa tidak ada sosok di atas LV7 yang ada di gudang ini. Sebagai mata-mata dinasti matahari, mereka seharusnya memiliki kecerdasan yang tinggi daripada kekuatan bertarung yang tinggi, sehingga level mereka tidak boleh terlalu tinggi. Yang paling dikhawatirkan oleh Zhang Tai adalah orang-orang yang melarikan diri dari pesawat tersebut. Dia tidak yakin tentang level tertinggi di antara tokoh-tokoh yang dikirim dari dinasti matahari. Zhang Tai tidak tahu bahwa orang-orang itu telah meminum obat rahasia dinasti matahari sebelum datang ke sini dan tidak berencana untuk kembali hidup-hidup. Jadi dia berasumsi berdasarkan aturan biasa. Namun kenyataannya, karena orang-orang tersebut ditakdirkan mati dalam misi ini, dinasti matahari tidak akan menugaskan perwira dengan level tinggi. Lagi pula, petarung di atas LV6 bukanlah kubis putih murahan. Dia benar. Orang-orang di gudang dengan level tertinggi adalah orang yang baru saja meninjunya, seorang petarung LV6 yang totem battle key-nya adalah laba-laba hitam. Seluruh gudang langsung membeku. Kecuali Zhang Tai, yang lain hanya bisa menggerakkan mata mereka. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Saat mereka terkena rantai pengikat, semua orang kehilangan kendali atas tubuh mereka. Mereka masih bisa melihat, merasakan, dan berpikir, tapi tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Zhang Tai kemudian menggerakkan pergelangan tangannya dan mengambil belati dari pria yang baru saja ingin menipunya. Dalam sepersekian detik, mata pria itu penuh ketakutan dan keterkejutan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia bahkan tidak bisa membuka mulut. Seolah-olah berpose dengan keterampilan imobilisasi, dia hanya berdiri di sana seperti orang idiot dengan mata terbuka lebar, menyaksikan Zhang Tai mengambil belati dari tangannya. Setelah mengambil belati, Zhang Tai tersenyum pada orang itu. Tidak terduga, kan? Apa yang ingin kamu lakukan tidak ada hubungannya denganku, jadi aku tidak ingin membunuhmu. Tapi sekarang kamu ingin membunuhku, aku harus minta maaf. Sambil meletakkan lengan kirinya di bahu orang itu, Zhang Tai dengan keras menusukkan belati ke dadanya, langsung mengenai jantungnya. Saat mata pria itu kehilangan semangatnya, Zhang Tai kemudian dengan hati-hati membaringkannya di tanah tanpa mengeluarkan suara apapun.
Karena pengalamannya di kam darah besi, Zhang Tai tidak segan-segan membunuh seseorang. Dia melakukannya dengan cepat, seperti membunuh seekor ayam. Setelah membunuh yang satu ini, Zhang Tai berjalan menuju orang yang baru saja memukulnya. Itu adalah satu-satunya petarung LV6 di antara mereka. Sambil melingkarkan lengannya di bahu orang itu seperti yang dia lakukan pada orang pertama, Zhang Tai menusukkan belati ke dadanya dan perlahan menurunkannya ke tanah. Dalam 1 menit, Zhang Tai dengan cepat mengakhiri nyawa ke-12 orang di gudang dengan cara yang sama. Dia tidak membayangkan bahwa dia harus membunuh begitu banyak orang ketika dia menggunakan skill mengikatnya untuk pertama kalinya. Sebenarnya dia tidak ingin membunuh mereka. Dia telah membunuh terlalu banyak orang di medan perang. Sebelumnya, dia mengira bisa tetap damai di Blapei. Namun di luar dugaan, dia harus membunuh orang lagi. Di zaman ini, banyak hal yang berada di luar kendali seseorang. Setelah membunuh 12 orang di gudang, Zhang Tai menghela nafas ke dalam. Dia membersihkan belati di seragam militer orang terakhir, lalu diam-diam berjalan mengitari tong kayu, menuju pintu keluar gudang. Ketika dia sampai di sana, dia melihat dengan jelas bahwa gudang ini berada di lantai 2 sebuah gedung, jadi, dia berjalan ke bawah menuju lantai pertama. Dalam gerakan menyembunyikan bilahnya, dia meletakkan bilahnya di pergelangan tangannya dan perlahan berjalan ke bawah, bersandar di dinding. Setumpuk serba-serbi ditumpuk di bawah tangga, sementara sebuah truk bertanda lambang Departemen Logistik Tentara Tanduk Besi diparkir di dekatnya. 2 orang berseragam militer tentara kerajaan Norman menjaga truk itu dengan mata tertuju pada pintu masuk gedung. Jika orang itu tidak berbohong padanya, kecuali 2 orang di dekat truk, seharusnya ada penjaga lain di halaman luar penyulingan sehingga totalnya ada 15 orang. Jarak antara pintu masuk gedung dan truk lebih dari 10 meter. Gerbang penyulingan berada tepat di depan truk. Jika dia ingin pergi, dia harus membunuh 2 orang di sebelah truk tanpa menarik perhatian penjaga di luar. Setelah berpikir sejenak di pintu masuk, Zhang Tai mendapat ide. Dengan sengaja membuat keributan, dia berjalan keluar dari bayangan di pintu masuk gedung menuju 2 orang itu dengan kecepatan sedang, bergerak menuju truk. Saat kedua orang itu melihat Zhang Tai dengan santai berjalan keluar dari pintu masuk dengan seragam militer, mereka menjadi tercengang. Apakah truk itu? Kelihatannya bagus, tapi ada yang tidak beres dengannya. Saya setuju untuk membawa Anda ke pangkalan logistik, tetapi jika Anda ingin berpura-pura truk ini perlu diperbaiki, Anda harus membuatnya terlihat kotor. Seolah tidak melihat kedua orang itu sama sekali, Zhang Tai berjalan ke arah mereka dan mulai menilai truk tersebut. Berhenti, di mana yang lainnya? Kedua tentara itu segera waspada. Mereka menata seragam mereka di lantai atas. Bagi prajurit rata-rata, seragam militer mereka terlalu bersih. Jika mereka ingin berpura-pura menjadi tentara yang kembali dari medan perang atau tim transportasi, ini akan membawa masalah bagi mereka, jadi mereka menyuruhku untuk datang. Turun dulu, pakaianmu pasti sedikit kotor juga. Mengabaikan kecurigaan mereka, Zhang Tai masih mendekati mereka. Segera, dia berada kurang dari 8 meter jauhnya. Sikap Zhang Tai yang santai dan keakrabannya dengan rencana malam ini membuat keduanya sedikit terkejut. Mereka merasa perkataannya masuk akal, dan dia tidak mungkin membunuh semua orang di lantai atas sendirian, jadi mereka langsung melonggarkan kewaspadaan di sekitarnya. Ketika dia berada 7 meter dari mereka, Zhang Tai menghela nafas dan segera membekukan kedua orang itu dengan dagu yang terikat. Alhasil, mereka hanya bisa menatapnya dengan tatapan ketakutan. Di mana satu lagi? Cepat, panggil dia masuk. Kita akan berangkat. Jika terlambat, penyelidikan terhadap kendaraan yang mengakses pangkalan akan lebih ketat. Zhang Tai sengaja berteriak keras saat dia lewat kedua tentara itu dan membuka pintu samping gudang. Dia kemudian berseru ke arah luar dengan tidak sabar, cepat, masuk. Setelah persiapan kita harus berangkat. Setelah mengatakan ini, meski jantungnya berdebar kencang, Zhang Tai masih berpura-pura duduk dengan tenang di depan meja di depan 2 tentara yang membeku. Sepertinya menunggu orang di luar itu masuk. Melalui pintu samping gudang yang terbuka, penjaga di luar dapat dengan mudah melihat 2 tentara yang berdiri di samping Zhang Tai, dalam keadaan aman dan sehat. Zhang Tai hanya duduk di sana dan menunggu orang itu masuk. Berdasarkan efek rantai pengikat pada kedua prajurit itu, dia punya waktu 8 menit lagi. Dia tidak percaya bahwa penjaga di luar tidak akan masuk ke dalam untuk melihat ketika dia melihat pintu samping terbuka dan dipanggil ke dalam untuk persiapan. Secara umum, penjaga di luar akan selalu tinggal di tempat yang sangat tersembunyi. Dibandingkan menemukan orang itu dengan mempertaruhkan nyawanya, lebih bijaksana bagi Zhang Tai untuk membiarkan penjaga itu masuk sendiri. Tentu saja, setelah kurang dari setengah menit, sebuah kepala muncul dari pintu samping tempat penyulingan. Meski agak mencurigakan, saat melihat Zhang Tai duduk dengan nyaman di kursi sementara 2 tentara berdiri di sampingnya, penjaga itu segera melonggarkan kewaspadaannya dan berjalan masuk. Saat dia datang, penjaga itu masih memegang panah yang ada bautnya. Saat melihatnya di tangan orang itu, Zhang Tai basah kuyup oleh keringat dingin.
Jika dia buru-buru keluar dari penyulingan tadi, dia mungkin sudah menjadi mayat. Keputusan Zhang Tai benar. Keterampilan mengikat bukanlah keterampilan serbaguna, terutama dalam krisis ketika pola pikir yang tenang, keberanian, dan wawasan adalah hal yang paling penting. Meski berisiko, keputusannya kembali menyelamatkan nyawanya malam ini. Zhang Tai lalu menghela napas panjang di dalam. Di mana Victor dan yang lainnya? Tanya penjaga dengan sangat teliti, menjadi ragu saat dia masuk. Zhang Tai tidak tahu siapa Victor itu, tapi dia tahu dia pastilah partner dari pria ini. Mereka berpakaian di atas. Saat itu, penjaga itu melihat dua orang yang membeku di samping Zhang Tai. Saat Zhang Tai menaruh perhatian penuh pada ekspresi penjaga itu, saat dia melihat wajahnya tiba-tiba berubah, Zhang Tai segera melemparkan meja itu ke hadapannya. Hampir dalam sepersekian detik, dengan suara duo, Zhang Tai merasa terkejut ketika setengah dari anak panah tajam dengan cahaya sedingin es menembus meja tebal dan berhenti tepat di depan dahinya. Zhang Tai kemudian berguling-guling di tanah. Pada saat yang sama, orang itu mengeluarkan belatinya dan bergegas menuju Zhang Tai. Alhasil, jarak keduanya langsung berkurang menjadi 7 meter. Zhang Tai merasa agak dingin di antara kedua alisnya. Rantai pengikat terbang seperti sambaran petir yang tak terlihat. Sementara orang yang bergegas maju itu jatuh ke tanah. Seluruh tempat penyulingan menjadi tenang sekali lagi. Zhang Tai terengah-engah. 2 detik terakhir sama penuh petualangannya dengan pertarungan berdarah malam itu. Jika dia sedikit lebih lambat atau mejanya sedikit lebih tipis, hasilnya akan sangat berbeda. Setelah terengah-engah beberapa kali, Zhang Tai berdiri dari tanah. Dia kemudian berjalan menuju orang yang terjatuh ke tanah. Mengabaikan kekosongan dan keterkejutan di mata orang itu, Zhang Tai segera mengeluarkan belatinya dan langsung menusukkannya ke dadanya. Dengan mata melotot, orang itu kemudian mengeluarkan darah dari sudut mulutnya sebelum akhirnya memiringkan kepalanya ke satu sisi dan tidak bergerak lagi. Zhang Tai kemudian berjalan di depan 2 tentara yang terkena rantai pengikat dan dengan hati-hati menatap wajah mereka untuk sementara waktu. Setelah menatap sebentar, dia akhirnya menemukan masalahnya. Mata mereka melotot dan tidak berkedip sama sekali. Selain itu, ada sedikit kepanikan di mata mereka. Setelah menontonnya selama beberapa detik, orang yang berhati-hati akan menemukan ada yang tidak beres dengan wajah mereka. Terima kasih Tuhan, Zhang Tai menghela nafas panjang. Beberapa detik kemudian, tidak ada seorang pun yang hidup kecuali Zhang Tai di dalam penyulingan. Setelah berdandan, dia diam-diam menyelinap pergi. Meskipun hadiah 2000 koin emas adalah jumlah uang yang sangat besar, Zhang Tai tidak cukup gila untuk menghasilkan uang dengan membeberkan rahasianya. Saat ini, dia tidak kekurangan uang sama sekali. Jika dia ditanya bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak orang sendirian sebagai seorang penyandang cacat yang bahkan belum pulih. Bagaimana dia menjawab? Memberitahu mereka bahwa dia memakan buah penghakiman atau bahwa para penyabot dan mata-mata dinasti matahari tiba-tiba menjadi idiot dan hanya berdiri diam untuk dibunuh olehnya? Zhang Tai tidak ingin diperhatikan, jadi dia diam-diam meninggalkan tempat ini. Setelah meninggalkan gudang, Zhang Tai tidak tahu bahwa di sebuah bangunan di seberang jalan. Seseorang dengan rambut abu-abu, jas hitam, dan sarung tangan optimis sedang berdiri di ruangan gelap dengan mata tertuju pada dia yang berada di sana. Menyelinap pergi dari halaman gudang. Tiba-tiba, mata pria setajam serigala itu memancarkan cahaya redup. 15 menit setelah Zhang Tai meninggalkan penyulingan. Pria yang berdiri di depan ambang jendela melambaikan tangannya dan sekelompok orang berjas hitam tiba-tiba bergegas masuk ke penyulingan itu seperti hantu yang muncul dalam kegelapan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memahami dan memprediksi segalanya. Zhang Tai tidak meramalkan bahwa dia bisa diculik oleh orang lain. Orang-orang yang menculiknya tidak menyangka bahwa Letnan satu departemen logistik yang hampir cacat itu memiliki kartu truf yang begitu mengerikan. Selain itu, Zhang Tai tidak memperkirakan bahwa ketika dia meninggalkan penyulingan, semua pergerakannya telah diawasi oleh orang lain karena gudang ini telah diawasi selama beberapa hari. Orang dengan rambut abu-abu dan sarung tangan optimis itu tidak meramalkan bahwa permainan bagus yang dia harapkan malam ini akan berhenti secara tiba-tiba. Menurut rencananya, para penyabot dan mata-mata dinasti matahari itu hanyalah alat yang bisa digunakan untuk menamparkan wajah seseorang sekaligus membuat orang lain senang. Sejak awal, dia memahami sepenuhnya apa rencana orang-orang ini. Sejak hari ketiga dia tiba di Blapei, mereka sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Pasukan tanduk besi mungkin sangat tajam di medan pertempuran, tapi berbicara tentang cara yang digunakan untuk menghadapi tikus-tikus ini, pasukan tanduk besi gajah tidak memiliki reputasi yang baik. Meskipun mereka dapat mengubah kota menjadi medan perang dengan membangun kawat kasa dan parit, mereka tidak tahu bahwa tikus-tikus itu sangat pandai mengakses kawat kasa dan parit. Plot yang paling sempurna adalah ketika para penyabot dan mata-mata dinasti matahari membuat seluruh Blapei kacau. Orang-orang berjubah gelap akan menangkap tikus-tikus yang membosankan itu dan mengirim mereka ke Nordinburg. Yang bisa membuat orang-orang bersarung tangan merah ini lebih menarik di beberapa toko besar. Mata, seperti kecoa di kue atau tikus di bola. Begitulah dunia ini berjalan.
Tidak peduli suka atau tidak, banyak orang akan bertemu satu sama lain karena berbagai keadaan darurat seperti dua kereta yang melaju di rel yang sama dari arah yang berlawanan. Yang setelah bertabrakan, akan berubah arah di luar kendali. Apakah mereka akan tergelincir atau terbang keluar dari jurang dan menimbulkan kerusakan serta korban jiwa, hanya Tuhan yang tahu. Kastil Besi Hitam bab 233, memotongmu untuk memberi makan anjing. Zhang Tai merasa tidak enak badan. Tak seorang pun akan merasa senang setelah mengalami apa yang terjadi malam ini, direncanakan untuk melawan, diculik, dibohongi hingga masuk ke dalam perangkap maut. Dimanfaatkan oleh orang lain seperti alat, dia hampir kehilangan nyawanya. Selain itu, dia bahkan harus menggunakan kartu asnya untuk melarikan diri. Dia tidak punya pilihan lain selain membunuh total 15 orang. Karena belum terlambat, setelah meninggalkan penyulingan itu, Zhang Tai menghentikan taksi kuda dan tiba di blok tempat kediamannya berada hanya dalam waktu 20 menit lebih sedikit. Baru setelah perutnya berbunyi, gulu-gulu, setelah ia turun dari taksi kuda, Zhang Tai baru menyadari bahwa ia belum makan malam. Terkutuk. Setelah buru-buru makan malam di hotel pinggir jalan, Zhang Tai kembali ke kediamannya dengan ekspresi muram. Dia bermaksud pergi dari sini 2 hari kemudian. Setelah itu, dia berniat kembali paling banyak seminggu sekali. Di masa perang, Blapei bukan lagi wilayah yang damai. Jika dia mengenakan seragam militernya, dia akan menimbulkan banyak masalah di pusat kota, seperti kali ini. Sebaliknya, desa Chevli seperti surga di mana dia bisa membebaskan cacing tanah dan wanita, memberikan dirinya kekuatan dan kebahagiaan. Meskipun Chevli adalah sebuah desa kecil, Zhang Tai hanya ingin pulih sepenuhnya di desa kecil itu. Setelah mengalami bahaya fatal lainnya, dia dengan tulus merasakan pentingnya kekuatan nyata yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini. Kali ini, jika dia sedikit lebih lemah atau tidak memiliki keterampilan mengikat yang dibawa oleh Dewa Rune, dia mungkin terbunuh di belakang, bukan di medan perang. Kekuatan nyata, kekuatan nyata, kekuatan nyata. Zhang Tai bergumam dalam hati beberapa kali saat dia berjalan keluar dari hotel, bahkan lebih ingin lagi pindah ke Chevli. Jika dia pindah ke sana dan memanfaatkan waktunya dengan baik, dia bisa membebaskan cacing tanah beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Zhang Tai sudah mengambil keputusan. Meski demikian, dia tidak menyangka kalau nasib buruknya malam ini belum berakhir. Mergreen diam-diam menunggunya di ujung jalan. Saat dia melihat Zhang Tai, pemilik tanah langsung berlari keluar. Lebih dari 10 orang sedang mencarimu. Mereka tampak garang dan menunggumu kembali, kata Tuan Green kepada Zhang Tai dengan penuh kekhawatiran. Lebih dari 10 orang menungguku? Ganas. Zhang Tai mengerutkan kening. Setelah membunuh begitu banyak orang di medan perang bersama anggota Kam Darah Besi lainnya. Bahkan melanggar keunggulan wanita dan sertifikat pria milikku dan membunuh 15 orang barusan, bagaimana mungkin masih ada orang yang berani menyusahkanku? Jahat. Mereka berani memainkan peran ini di depanku. Apakah mereka memakai seragam militer? Zhang hanya menanyakan satu pertanyaan kepada Tuan Green. Tidak, tapi banyak dari mereka yang memegang pipa baja dan rantai besi. Mengatakan ini, Tuan Green melirik tubuh lemah Zhang Tai. Karena Blapei sudah lama damai, semua orang menjadi terlalu santai. Ketika tentara tanduk besi tiba di sini, tidak ada korban jiwa, jadi sebagian besar orang di sini, termasuk Tuan dan Nyonya Green yang tidak bersalah. Mungkin sudah lupa apa arti seragam militer yang dikenakannya. Apakah mereka menganggap tentara tanduk besi sebagai kelompok main hakim sendiri di Blapei yang terdiri dari para sukarelawan? Seseorang berani mencari masalah bagi perwira militer Kekaisaran Norman di tanah yang baru diduduki? Zhang Tai sangat kesal hingga dia hampir merasa senang. Mereka benar-benar tidak tahu apa arti kematian. Tuan Green, terima kasih atas peringatan Anda. Anda kembali dulu dan tutup gerbang Anda. Lupakan mereka. Saya akan menyelesaikan masalah ini. Setelah menghibur Tuan Green beberapa saat, Zhang Tai kemudian memintanya untuk kembali dulu sebelum meninggalkan jalur ini. Karena mata-mata dan penyabot dinasti matahari di Blapei belum tertangkap, ada banyak patroli dan penjaga divisi nomor 21 di jalanan. Hanya setelah kurang dari 100 meter, Zhang Tai sudah menemukan tim tentara patroli divisi nomor 21. Dia dengan santai menunjukkan sertifikat perwira militernya kepada mereka dan menjelaskan apa yang terjadi. Semua tentara kemudian mengeluarkan pedang mereka dan mengikuti Zhang Tai kembali dengan penuh niat membunuh. Di depan rumah Tuan dan Nyonya Green, lebih dari 10 orang dengan malas berdiri di bawah bayangan di bawah pohon. Tuan Beise, jangan lupakan keuntungan yang Anda janjikan kepada kami setelah kami menangani pemuda itu untuk Anda. Seorang bajingan dengan cincin yang menggantung di hidung dan kakinya yang penuh tato sedang berbicara dengan seorang pria berusia 40-an yang telah dipukuli dengan kejam oleh Zhang Tai terakhir kali. Dan diusir dari penyewa wanita di pintu lantai 3. Setelah seminggu, sebagian besar luka pria parubaya itu telah pulih, kecuali plester di keningnya. Saat dia mendengar seseorang di sampingnya menyebutkan pemuda yang memukulinya hari itu, dia mengertakkan gigi.
Hari itu, Zhang Tai tidak hanya menghancurkan kebahagiaannya tetapi juga membuatnya sangat terkesan dengan pemukulan yang kejam tersebut. Apa yang dia tidak mengerti dan merasa sedikit terhina adalah dia ditakuti oleh anak nakal berusia 15-16 tahun. Ini sungguh membuatnya kesal. Jadi ketika luka-lukanya hampir pulih, dia segera memanggil beberapa pembantu untuk mencari masalah pada Zhang Tai. Pada hari itu, ketika Zhang Tai memukulinya, dia mengenakan pakaian biasa, jadi, dia tidak membayangkan bahwa anak itu akan menjadi perwira tentara tanduk besi. Selain itu, Zhang Tai sebenarnya jauh lebih muda darinya. Karena kelalaian sederhana seperti itu, Tuan Beise akan menghadapi tragedi besar. Selain bocah itu, aku pasti akan mendapatkan wanita itu malam ini. Setelah kata-kata itu, pria itu memikirkan sosok Linda yang seksi dan wajah menawan dan merasakan tubuh bagian bawahnya menjadi sedikit panas. Linda, Jalang, kamu benar-benar mengira bocah nakal itu bisa membantumu menolakku? Akan kutunjukkan sesuatu padamu malam ini. Saya pernah mendengar bahwa wanita itu sangat cantik. Kata pria dengan cincin di hidungnya, memperlihatkan senyuman cabul. Saya pikir Tuan Beise tidak akan keberatan saya menerima sejumlah manfaat darinya. Mendengar ini, semua pria dengan batang besi, pedang, dan rantai besi tertawa terbahak-bahak. Namun, pria parubaya itu menjadi sedikit tidak nyaman. Namun demikian, karena mengetahui bahwa ia harus bergantung pada mereka untuk menghadapi Zhang Tai, maka ia menjawab dengan, Itu hanya seorang wanita. Setelah dia sendiri menikmati Linda, akan lebih baik untuk menghukumnya dengan cara ini sehingga dia akan lebih patuh sejak saat itu. Saat mereka sedang membicarakan cara membagikan hadiah, Zhang Tai perlahan-lahan muncul di jalan dekat rumah Tuan Green. Karena tidak ada cahaya lampu di kedua sisi jalan ini dan di luar rumah Tuan Green, maka mereka hanya bisa melihat sosok Zhang Tai ketika dia berjalan keluar dari kegelapan. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang dia kenakan, mereka juga tidak menyadari bahwa dia tidak sendirian melainkan diikuti oleh sekelompok tentara. Itu dia. Sosok dan tinggi badan Zhang Tai sangat berkesan di benak Tuan Beise. Jadi saat Zhang Tai muncul, Tuan Beise melihatnya. Takut anak laki-laki itu kabur, dia menunjuk ke arahnya dan berteriak keras. Jangan biarkan dia kabur, pukul dia sampai mati. Setelah menunggu cukup lama di sana, lebih dari 10 bajingan dan bajingan ganas bergegas keluar dengan berbagai senjata. Pria dengan cincin di hidungnya dan rantai besi di tangannya berlari paling cepat. Baru setelah ia bergegas ke depan Zhang Tai, barulah ia melihat dengan jelas seragam militer Zhang Tai. Pinggiran topi menutupi sebagian kecil wajahnya, sementara Zhang Tai diikuti oleh tim prajurit tentara tanduk besi yang telah lama mengeluarkan pedang mereka. Semuanya penuh dengan niat membunuh. Dalam sepersekian detik, pria itu membeku seperti tersambar petir. Wajahnya langsung berubah pucat sementara bajingan lainnya melanjutkan dengan seruan dan ekspresi muram. Jaga agar mereka tetap hidup. Setelah menyampaikan perintah, Zhang Tai melambaikan tangannya, dan semua prajurit divisi nomor 21 di belakangnya menggeram dan bergegas keluar dari kegelapan. Di hadapan para prajurit tentara tanduk besi yang ganas seperti serigala dan harimau. Para bajingan itu tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan respon apapun sebelum dipukuli dan dibiarkan tergeletak di tanah, meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Setelah satu putaran, dalam waktu kurang dari 5 detik, semuanya sudah berbohong. Jika bukan karena perintah Zhang Tai, tak satu pun dari orang-orang ini yang masih hidup malam ini. Para bajingan itu langsung terkejut. Sampai saat itu, mereka masih belum memikirkannya dengan matang. Bukankah mereka di sini untuk berurusan dengan anak nakal? Bagaimana mungkin begitu banyak prajurit tentara tanduk besi bisa keluar? Saat melihat ekspresi dingin Zhang Tai, mereka lebih takut secara spiritual daripada kesakitan secara fisik. Namun, karena Bla Pei sudah lama damai, bahkan sampai sekarang, tidak semua orang memahami situasi mereka. Beberapa orang berkepala dingin dari kalangan bajingan terbiasa bersikap brutal. Dia masih berpikir bahwa tidak ada perbedaan antara orang-orang berseragam militer merah tua dan mantan kelompok main hakim sendiri. Bajingan, tahukah kamu siapa aku? Kamu berani menginjak-injakku. Kamu ditakdirkan mati. Aku, bunuh dia. Mendengar perintah Zhang Tai yang tanpa emosi, salah satu tentara langsung menebas pedangnya. Hampir di saat yang bersamaan, sebuah kepala dengan mulut yang masih terbuka untuk mengumpat berguling ke kaki Zhang Tai. Tanpa berkedip lagi, Zhang Tai dengan santai menendangnya ke satu sisi. Dalam sepersekian detik, semua yang tergeletak di tanah kencing karena ketakutan. Ketika tentara itu menjentikkan pedangnya, Zhang Tai mendengar seruan dari kediaman di lantai 2 dan jendela ditutup dengan tergesa-gesa. Ia menduga pasangan muda itu pasti ketakutan saat melihat pemandangan di sini, sama seperti rumah Tuan dan Nyonya Green yang tirai kediamannya juga ditutup secara bersamaan. Zhang Tai sama sekali tidak melihat bajingan-bajingan itu tergeletak di tanah. Sebaliknya, ia hanya mencabut pedang dari pinggang salah satu tentara yang berdiri di sampingnya, lalu berjalan langsung ke arah pria yang telah dipukuli dengan kejam hari itu.
Saat melihat Zhang Tai berjalan ke arahnya dengan pedang di tangannya, Tuan Beise gemetar seperti bebek Mandarin yang mengibaskan air dari bulunya dan segera berlutut di tanah. Sambil menepuk dahi Tuan Beise dengan pedang, Zhang Tai berkata, apakah kamu ingat apa yang aku katakan terakhir kali? Jika aku bertemu denganmu lagi, aku akan memotongmu untuk memberi makan anjing. Sekarang, aku akan menghitung dari 1 hingga 10. Jika kamu tidak bisa memberiku alasan untuk memaafkanmu, aku akan memenggal kepalamu untuk memberi makan anjing. Kastil Besi Hitam Bab 234, Rahmat dan Taktik. 1. Zhang Tai membuka mulutnya tanpa mood apapun. Ah, ini salahku, ini salahku. Wajah pria parubaya itu menjadi pucat. 2. Saya tidak tahu Anda adalah seorang perwira militer Kekaisaran Norman. Pria itu mulai mengeluarkan keringat dingin. 3. Aku hanya ingin memberimu pelajaran. Aku tidak ingin membunuhmu, teriak pria itu. 4. Aku tidak bermaksud begitu. Seluruh tubuhnya menjadi lembut. 5. Aku tidak akan pernah memikirkan Linda lagi. Wanita itu milikmu, dia milikmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Pikiran pria itu memasuki keadaan bingung. 6. Linda berhutang 187 koin emas kepadaku. Aku tidak akan memintanya lagi. Aku tidak menginginkannya lagi. Ini kontrak di antara kita. Pria itu mengeluarkan kertas dari dalam mantelnya dan meletakkannya di depan Zhang Tai dengan tangannya yang gemetar. 7. Suara Zhang Tai sama sekali tidak berubah. Saya hanya pengusaha biasa. Mohon maafkan saya. Kentut dan kencing hampir membuat pria itu ketakutan. 8. Zhang Tai mengangkat pedang panjangnya yang berkilau. Ini salahku. Ini benar-benar salahku. Pria itu begitu putus asa sehingga dia mulai menangis. 9. Zhang Tai mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi bersiap untuk menebas orang ini. Dia tidak akan pernah merasa segan membunuh seseorang yang berseru menyerang seorang perwira Kekaisaran Norman dan memukulinya sampai mati. Jika dia melakukan itu, dia tidak akan mendapat masalah sama sekali. Ketika orang itu berteriak untuk memukuli Zhang Tai sampai mati, nyawa orang lain telah menjadi milik Zhang Tai. Aku punya 3 anak yang harus diberi makan di rumah, aku kasihan pada mereka. Saat ini, wajah pria itu sudah dipenuhi lendir hidung dan air liur. Pada saat terakhir, dia hanya duduk di tanah, kehilangan semua harapan dan mulai menggumamkan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Mendengar ini, Zhang Tai sedikit menurunkan pedangnya, lalu mengangkatnya lagi, berniat untuk menebasnya. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menghela nafas. Dia lalu meletakkan pedangnya lagi. Mengingat usia pria ini, ketiga anaknya mungkin masih berusia muda. Entah kenapa, saat dia mendengar pria ini merawat anak-anaknya di rumah pada saat kritis dalam hidup atau mati, dia menjadi berhati lembut dan menghentikan tebasannya. Setelah melemparkan pedang itu ke prajurit di sampingnya, Zhang Tai mengambil kontrak itu dari tangan Tuan Beise dan meliriknya 2 kali. Dugaan kontrak tersebut hanyalah kontrak pengiriman antara pria tersebut dan sebuah perusahaan penyulingan yang ditandatangani beberapa bulan lalu. Di Blapei, kontrak semacam ini sering terlihat. Karena bir Blapei dijual ke seluruh bekas aliansi Andaman, banyak dealer memiliki perjanjian serupa dengan penyulingan dalam hal pengiriman, berapa banyak bir, berapa harganya. Dalam jangka waktu berapa, dan bagaimana menanganinya jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian ini. Setelah melihat sekilas kontraknya, Zhang Tai mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas kali ini pihak penyulingan tidak memenuhi kesepakatan. Perjanjian ini ditandatangani sebelum Kekaisaran Norman dan Dinasti Matahari bertemu dengan bekas aliansi Andaman, dan penyerahannya seharusnya sudah dipenuhi 2 minggu lalu. Harga bir dalam kontrak juga dihitung berdasarkan harga pasar sebelum perang. Sebelumnya tidak ada masalah dengan kontrak ini. Namun, setelah perang pecah, harga pasar biji-bijian melonjak sementara harga bir yang diseduh dengan gandum meningkat lebih dari 1 kali. Jika mereka terus mengirimkan barang berdasarkan harga kontrak, penyuling akan membutuhkan banyak uang untuk memenuhi kontrak ini. Kerugian yang dilikuidasi adalah 187 koin emas, 2 kali lipat volume perdagangan bir yang dikontrak. Ini bukanlah jumlah uang yang kecil untuk sebuah penyulingan kecil. Apakah pria ini kemudian menggunakan hutangnya untuk memaksa wanita di lantai 3 itu menjadi kasurnya? Zhang Tai segera memahami apa yang terjadi. Tempat penyulingan itu mungkin dibuka oleh anggota keluarga wanita itu. Zhang Tai kemudian melemparkan kontrak itu kepada pria itu. Ingat apa yang kamu katakan tadi. Makanlah kontrak ini, maka aku akan memaafkanmu. Mendengar kata-kata Zhang Tai, pria itu buru-buru merobek kontrak itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum mengunyahnya dengan paksa. Dia lalu langsung menelannya. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan membiarkan Zhang Tai memeriksanya. Zhang Tai kemudian meninggalkan pria ini hidup-hidup sebelum melihat ke arah semua bajingan Blapei lainnya. Ketika salah satu dari mereka dipenggal kepalanya, yang lainnya menjadi sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akal. Saat melihat Zhang Tai datang ke arah mereka, mereka semua gemetar seperti menyaring sekam padi. Zhang Tai kemudian melirik senjata yang ditinggalkan oleh sampah-sampah ini di tanah.
Dia kemudian menunjuk ke salah satu batang besi dan dengan santai menatap salah satu orang di tanah yang diinjak-injak oleh tentara. Kamu punya waktu 1 menit untuk mematahkan kaki orang lain dengan menggunakan batang besi ini. Jika kamu bisa melakukan itu, aku tidak akan memenggal kepalamu. Setelah mengatakan ini, Zhang Tai memerintahkan 2 tentara yang berdiri di kedua sisi orang ini, periksa jamnya. Mulai saat ini, jika dia tidak bisa melakukannya dalam 1 menit, kamu akan memenggal kepalanya. Mendengar kata-kata Zhang Tai, pria itu tertegun sejenak sebelum berteriak seperti orang gila dan melompat dari tanah. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat batang besi itu dan mulai memukul kaki rekannya. Di antara suara patah tulang dan jeritan menyedihkan yang terus-menerus, kaki semua bajingan lainnya patah. Orang itu benar-benar menyelesaikan misinya dalam 1 menit. Namun, ketakutan para bajingan terhadap Zhang Tai dan tentara Kekaisaran Norman sudah menjadi permusuhan. Mereka semua menatapnya dengan mata menyala-nyala. Hukum kelangsungan hidup para bajingan sangat sederhana. Karena mereka ingin menemukan masalah bagi Zhang Tai, mereka menemukan dia kesulitan karena kurangnya latar belakang apapun. Oleh karena itu, mereka seharusnya berhutang nasib buruk kepada Tuan Beise. Tetapi menghadapi pengkhianatan pasangannya, mereka semua mulai bersumpah. Bilis, brengsek, kami benar-benar ditipu olehmu, jangan jatuh ke tangan kami mulai sekarang. Kamu bajingan, lututku benar-benar patah, saya akan membunuhmu. Zhang Tai kemudian menatap mereka dengan ekspresi dingin. Sejak saat itu, para bajingan ini menjadi tidak kooperatif seperti sepiring pasir tipis. Pria bernama Bilis juga sudah berakhir. Jika dia tidak ingin ditusuk dengan sesuatu sampai mati oleh orang lain, lebih baik dia mengubur namanya dan bersembunyi jauh di daerah asing. Jika dia masih ingin tinggal di Blapei, dia akan segera menjadi mayat yang dibuang ke selokan gelap. Kalau tidak, jika dia cukup pintar, dia punya pilihan lain. Dia tidak tahu sejak kapan, tapi Zhang Tai merasa bahwa dia bisa menggunakan taktik. Mungkin, inilah dugaan pertumbuhannya. Singkirkan mayat pasanganmu dan bersihkan di sini. Kamu tidak boleh meninggalkan setengah tetes darah pun di depan rumah Tuan Green. Lalu, kamu bisa keluar dari sini. Dalam 10 menit berikutnya, setelah mengatur mayat yang kepalanya dipenggal, semua bajingan lainnya termasuk Tuan Beise pergi seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa ahli warisnya, kecuali satu yang kepalanya menunduk, bahkan tidak berani melihat ke arah Zhang Tai. Dari semua orang, Bilis adalah satu-satunya pria yang selamat dan sehat. Sebelum semua bajingan lainnya pergi, mereka mengarahkan pandangan seperti belati ke arahnya, yang benar-benar membuatnya gemetar. Ketika Bilis hendak pergi, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, Zhang Tai meliriknya. Apakah dia hidup atau tidak, itu tergantung pilihannya malam ini. Saudaraku, terima kasih telah menyelesaikan masalah sepele seperti ini. Setelah para bajingan itu pergi, Zhang Tai menyampaikan penghargaannya kepada para prajurit yang mengikutinya ke sini. Merupakan kehormatan bagi kami untuk menyelesaikan masalah sekecil itu bagi seorang perwira yang telah memperoleh medali darah besi. Pak, apa yang telah Anda lakukan di medan perang dapat mengurangi banyak korban jiwa saudara-saudara seperti kami. Seorang sersan kelas 1 dan semua prajurit lainnya kemudian memberi hormat militer kepada Zhang Tai. Pada sertifikat perwira militer Zhang Tai terdapat catatan pensiunnya karena luka-lukanya, dan penghargaan di kam darah besi. Setiap prajurit Kekaisaran Norman jelas mengetahui kemungkinan yang sangat kecil bagi seorang perwira kam darah besi untuk mendapatkan medali darah besi di medan perang. Mereka tahu bahwa Zhang Tai mungkin telah membunuh lebih banyak perwira dinasti matahari daripada jumlah mereka. Setelah membaca catatan pensiunnya Zhang Tai dan penghargaan apa yang diperolehnya, para prajurit itu memberikan lebih banyak penghormatan kepadanya. Hal ini menjelaskan bagaimana seekor harimau tetap terlihat ganas meski sakit. Prajurit manapun yang memenangkan medali darah besi bisa mendapatkan rasa hormat dimanapun di Kekaisaran Norman, apalagi di ketentaraan. Setelah mengantar mereka pergi, Zhang Tai kembali ke kediamannya di lantai 4. Saat dia berjalan ke atas, pasangan di lantai 2 itu segera mematikan lampu mereka. Zhang Tai menebak bahwa mereka pasti terlalu bingung ketika mereka menjatuhkan sesuatu ke tanah dan menimbulkan keributan. Karena tidak mendengar langkah kaki dari dalam kediaman mereka, Zhang Tai tahu bahwa mereka mungkin menahan napas dan menunggunya naik ke atas sebelum menangani barang rusak tersebut. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Tai memaksakan senyum. Karena dia telah membunuh begitu banyak orang hari ini, dia tidak ingin membunuh orang lain. Dia terlalu berbelas kasihan kepada para bajingan itu dengan hanya membunuh salah satu dari mereka. Meski baginya itu terlalu lembut, peristiwa semacam ini mungkin terlalu berdarah bagi kebanyakan orang. Zhang Tai tahu bahwa dia telah banyak berubah dibandingkan dirinya beberapa bulan lalu. Jika dulu, menghadapi perselingkuhan ini, dia mungkin akan bereaksi serupa terhadap pasangan muda di lantai 2. Kembali ke kediamannya, Zhang Tai mandi, makan buah, dan mengembangkan energi spiritualnya. Buah penebusan hari ini membantunya pulih 1,2% lebih banyak. Namun, dia hanya memiliki 3 rantai pengikat tersisa.
Barang-barang yang bisa menyelamatkan nyawanya, Zhang Tai tentu tidak bisa mengabaikannya. Dia kemudian buru-buru menghabiskan energi spiritualnya untuk memproses 2 rantai pengikat lagi, menggunakan rune dewa itu di lautan pikirannya. Setelah itu, dia sedikit memulihkan ketenangannya. Tidak peduli apapun, 5 rantai pengikat lebih kuat dari 3. Akhirnya, setelah memproses rantai pengikatnya, Zhang Tai mengolah mental aritmatika dengan sempoa selama lebih dari 1 jam untuk memulihkan sedikit energi spiritualnya sebelum tertidur. Sebelumnya, mental aritmatika dengan sempoa sangat efektif dalam memulihkan energi spiritualnya. Namun setelah energi spiritualnya melonjak puluhan kali lipat, efek pemulihan itu menjadi semakin kecil, namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Keesokan paginya, setelah dia bangun dan membersihkan diri, Zhang Tai turun ke bawah untuk melihat seseorang sudah menunggunya di luar rumah Tuan dan Nyonya Green Bilis. Kastil Besi Hitam Bab 235, Manusia Kapak dan Para Pesuruh. Bilis berjongkok di samping parter rumah Tuan dan Nyonya Green, matanya merah, wajahnya biru. Seluruh tubuhnya gemetar karena embun di bajunya. Mengingat penampilannya, bajingan ini mungkin menunggu di samping tangga sepanjang malam. Karena saat ini sudah musim gugur, meski usianya sudah menginjak 30 tahun, tetap tidak mudah bagi Bilis untuk bermalam di luar. Saat dia melihat Zhang Tai turun ke bawah, Bilis bangkit dan berjalan ke arahnya. Dia kemudian segera berlutut di hadapannya dengan mata berkaca-kaca. Saya akan mengikuti perintah Anda mulai sekarang, dan akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Tadi malam, Bilis bahkan tidak berani pulang, sebaliknya. Dia bersembunyi di sini untuk malam itu. Sebelumnya, dia mempertimbangkan untuk segera pergi. Tapi jika dia meninggalkan tempat familiar ini, dia tidak tahu kemana dia bisa pergi dan apa yang bisa dia lakukan di dunia yang kacau ini. Namun, jika dia tetap tinggal di Blapei, Bilis tahu bahwa begitu orang-orang yang dia lumpuhkan pulih, apa yang menantinya adalah penderitaan yang mematikan. Setelah dipikir-pikir baik-baik, Bilis menemukan bahwa mata pencahariannya adalah di tempat dia memungut batang besi tadi malam. Perwira muda yang bisa menghajarnya sampai ke neraka hanya dengan 1 kata adalah harapan terakhirnya. Bahkan sekarang orang itu bisa membunuhnya kapan saja, tapi dia juga bisa membuatnya hidup kapan saja. Dia tidak punya pilihan lain selain ini. Tentang Zhang Tai. Setelah mengalami apa yang terjadi tadi malam, secara naluriah ia memiliki ketakutan para bajingan itu akan menggunakan senjata untuk membunuh orang. Namun Zhang Tai hanya perlu menggerakkan bibirnya. Tentu saja Bilis tahu siapa yang lebih tajam. Sepertinya kamu tidak sebodoh itu. Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Zhang Tai bertanya padanya. Saat Zhang Tai membuka mulutnya, Bilis semakin menunjukkan rasa kagum padanya. Ternyata pria tersebut sudah mengetahui apa langkah selanjutnya. Dengan paksa menelan ludahnya, Bilis mengangguk. Kalau begitu, ikuti aku. Zhang Tai masuk ke jalan kecil, diikuti oleh Bilis. Dia pergi untuk sarapan di sebuah hotel di blok itu. Dia juga memesan satu untuk Bilis bersama dengan segelas brandy untuk membantunya melakukan pemanasan. Hal ini membuat Bilis merasa sangat tersanjung. Meski duduk satu meja, Bilis tetap patuh seperti siswa SD. Dia tidak berani bersuara saat minum dan makan. Zhang Tai terus menyantap sarapannya sendiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bahkan tidak melirik Bilis. Setelah sarapan, dia membersihkan mulutnya dengan serbet dan meletakkan pisau dan garpunya. Melihat Zhang Tai meletakkan pisau dan garpunya, Bilis yang terus menggerogoti makanan, tidak berani bersuara, buru-buru menelan dan meletakkan pisau dan garpunya sendiri. Dengan tangan di atas lutut, dia dengan patuh mendengarkan kata-kata Zhang Tai. Zhang Tai kurang dari setengah usianya, tapi di hadapannya Bilis sama patuhnya seperti kelinci di depan harimau. Nama Anda? Namaku Bilis. Saat Zhang Tai membuka mulutnya, Bilis buru-buru menjawab, takut menyinggung perasaannya. Zhang Tai meliriknya. Berapa orang itu membayarmu untuk mengalahkanku tadi malam? 2 koin emas. Ketika pembicaraan beralih ke apa yang terjadi tadi malam, Bilis mulai gelisah di kursinya. Dia tahu bahwa bajingan yang dipimpin oleh BIC tidak akan pernah berani menyinggung perwira kekaisaran Norman. BIC benar-benar seorang yang bernasib sial, yang bahkan tidak mengetahui status Zhang Tai sebelum bergerak melawan Zhang Tai. Hasilnya adalah semua orang mendapat pelajaran yang menyedihkan. 2 koin emas. Zhang Tai menjadi sedikit tercengang. Setidaknya ada 10 bajingan tadi malam. Apakah mereka akan mempertaruhkan nyawa hanya demi 2 koin emas? Memikirkan hal ini, ia menemukan bahwa sikapnya sekarang berbeda dari sebelumnya, terutama terhadap uang. 2 koin emas adalah jumlah uang yang kecil bagi Zhang Tai saat ini. Namun itu adalah jumlah uang yang sangat besar bagi tokoh-tokoh kecil yang hidup di masyarakat bawah. Tentu saja mereka setuju untuk memukulinya dengan harga lebih dari 10 koin perak per orang. Karena jumlah uang ini bukanlah jumlah yang kecil baik bagi penduduk desa Chevli maupun para bajingan itu. Bukankah dia sendiri sangat gembira setelah mendapatkan 2 koin perak setelah dipukuli oleh si gendut dan anggota Hit Plain Brotherhood lainnya beberapa bulan lalu?
Saat itu, ia bahkan enggan menghabiskan beberapa koin tembaga untuk berangkat ke sekolah dengan kendaraan umum. Ketika dia mulai mengingat kehidupan sebelumnya, Zhang Tai menjadi sedikit tercengang. Ketika dia berbicara lagi, itu sudah setengah menit kemudian. Billis dengan gugup mengawasinya, takut dia diganggu. Jangan khawatir, aku baru saja mengingat sesuatu sebelumnya. Zhang Tai tersenyum sambil menghibur Billis. Apakah kamu tahu apa yang aku ingin kamu lakukan sekarang? Tidak, aku tidak tahu. Setelah mengatakan ini, Billis sekali lagi menyanjung Zhang Tai, aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Pergi ke BIC dan dapatkan kembali kompensasimu. Billis membuka mulutnya lebar-lebar. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa Zhang Tai akan memerintahkannya melakukan ini. Namun, jumlahnya bukan 2 koin emas, tapi 20 koin emas. Pergilah ke BIC dan katakan padanya ini adalah harga baginya untuk menemukan orang untuk mengalahkanku. Aku mengirimmu ke sana, jadi dia pasti akan memberimu uang. Zhang Tai dengan santai menyesap jusnya. Billis berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang sambil menelan ludahnya dengan paksa. Apakah kamu ingin aku mengembalikan uang ini kepadamu? Zhang Tai memaksakan senyum sambil memandang Billis dengan gembira. Apakah menurutmu aku tipe orang yang akan menipu seseorang dengan menggunakan perselingkuhan ini? Atau aku sangat membutuhkan 20 koin emas? Oh, tidak, tentu saja tidak. Aku hanya. Karena sedikit gugup, banyak keringat langsung mengucur di dahi Billis. Zhang Tai kemudian menyela pidatonya. Tidak usah dijelaskan lagi, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku tidak butuh uang itu. Itu untukmu. Kamu yang mengatur uang sebanyak ini, lalu ambil dan cari pasanganmu yang kakinya patah tadi malam. Jumlah uang ini akan digunakan untuk perawatan medis dan tunjangan menetap selama periode ini. Beritahu mereka bahwa Anda bekerja untuk saya dan biarkan mereka mengikuti perintah Anda. Apakah Anda perlu saya mengajari Anda tentang hal sederhana seperti itu? Wajahnya memerah, Billis memikirkan sesuatu sebelum wajahnya berubah muram sekali lagi. Lalu, bagaimana aku harus menghadapi bosku, bos? Bos, Zhang Tai tidak mengerti apa yang dimaksud Billis sedetik pun karena saat dia mendengar sebutan itu, dia langsung teringat pada Reinhardt. Maksudku pria yang berlari ke arahmu, pria dengan cincin hidung. Dia bos kami, namanya adalah. Melihat mata Zhang Tai yang menyipit, Billis merendahkan suaranya. Akhirnya, dia bahkan tidak berani menatap langsung ke mata itu. Tanpa berkata apa-apa, Zhang Tai hanya menatap Billis dengan tenang, yang kemudian menjadi gelisah seperti sedang duduk di atas jarum. Di bawah tatapan diam selama lebih dari beberapa detik, Billis mengertakkan gigi dan meletakkan cangkir brandy di depannya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Beberapa menit kemudian, Billis meninggalkan hotel. Sebelumnya, Zhang Tai memberitahunya cara rahasia mereka untuk menghubungi satu sama lain dan kemudian memintanya untuk mengumpulkan berita terkini tentang mata-mata dan penyabot dinasti matahari di Blapei. Setelah mengalami apa yang terjadi tadi malam, Zhang Tai menyadari bahwa kekuatannya terlalu lemah di Blapei. Tempat ini tidak seperti kota Black Hot di mana dia mempunyai banyak teman dan saudara yang bisa saling menjaga satu sama lain dalam keadaan darurat. Jika bukan Tuan Green yang diam-diam memperingatkannya, dia mungkin akan sangat menderita karena para bajingan itu. Mengingat penampilan mereka tadi malam, di antara para bajingan, 2 di antaranya adalah LV2, salah satunya adalah LV3 sementara yang lainnya semuanya LV1. Dengan alasan bahwa dia tidak memiliki cukup rantai pengikat dan berdasarkan situasinya saat ini, dia mungkin akan melakukannya. Terluka jika dia dikepung oleh mereka. Merasakan krisis, Zhang Tai membuat pengaturan tadi malam. Orang-orang ini mungkin tidak banyak membantunya, tapi jika mereka bisa menjadi anteknya, mereka juga bisa banyak membantunya. Dalam keadaan darurat, antek-antek ini juga dapat diberangkatkan kapan saja untuk mencegah situasi serupa. Mereka semua adalah para pengangguran yang biasanya bergaul dengan para bajingan di tempat hiburan dan hotel bir di bagian bawah Blapei dan bertahan hidup dengan menyelesaikan masalah kecil untuk orang lain dengan santai. Kehidupan mereka berada dalam situasi yang paling miskin karena mereka hanya bisa menjaga diri agar tidak mati kelaparan. Mereka adalah yang akan melawan orang lain hanya demi puluhan koin tembaga dan terbunuh. Apa yang terjadi tadi malam, bisnis semacam ini yang membayar 2 koin emas adalah yang terbesar yang mereka terima selama setengah tahun terakhir. Kompensasi bulanan mereka mungkin tidak cukup bagi Zhang Tai untuk membeli kolam cacing tanah di desa Chefli. Dia hanya perlu melempar 2-3 koin emas kepada orang-orang ini setiap bulannya agar mereka patuh mengikuti semua perintahnya. Bahkan jika mereka adalah 10 orang kapak tingkat terendah, mereka pasti akan bekerja untuknya hanya dengan 2-3 koin emas. Tidak peduli apapun, dia tidak kekurangan uang sekarang. Suasana di Blapei belum tenang. Jumlah penjaga dan tentara patroli di seluruh kota tidak kurang dari kemarin. Zhang Tai berpikir mungkin apa yang dia lakukan terhadap mata-mata dinasti matahari tadi malam belum ketahuan. Dia mengikuti ujian di administrasi peralatan hari ini lagi.
Apakah dia sedang berbicara dengan Letnan Dua Piping atau belajar memperbaiki kendaraan setelah melepas seragam militernya dan berbaring di tanah? Zhang Tai merasa bahwa dia benar-benar belajar banyak. Menghadapi seorang perwira yang suka belajar tanpa memerintah orang lain dan bisa bergaul dengan baik dengan orang lain. Semua sersan teknis berpengalaman di administrasi peralatan mengelilingi Zhang Tai untuk menyampaikan semua pengalaman dan teknologi mereka dalam memperbaiki kendaraan kepadanya. Dengan cara ini, dengan pengajaran langsung dari guru yang berpengalaman dan sejumlah besar kendaraan yang mengalami berbagai masalah, Zhang Tai hari ini belajar lebih banyak daripada yang bisa dipelajari banyak orang dalam sebulan di sekolah. Kastil Besi Hitam Bab 236, sebuah pertemuan. Suasana santai di Blapei baru bisa dirasakan sepenuhnya hingga malam hari. Bahkan jika terjadi perang, bahkan jika suasana di kota sedikit tegang karena mata-mata dan penyabot dinasti matahari yang melarikan diri. Bahkan jika harga bir sudah 2 kali lipat dari sebelumnya, bisnis hotel bir dan bar di Blapei tidak terpengaruh sama sekali. Bagi mereka yang tidak lupa minum segelas bir di malam hari meski dalam situasi seperti ini, yang harus mereka lakukan hanyalah membawa KTP saja. Laki-laki di Blapei tidak perlu merokok, makan terlalu banyak, bahkan berpakaian terlalu bagus, tapi mereka harus minum bir. Meskipun jalanan paling makmur di sini tidak memiliki sedikit kemegahan dibandingkan dengan Avenue Bright di daerah pedesaan seperti kota Black Hawk. Meskipun jumlah pria dan wanita cantik di tempat-tempat konsumsi tinggi di sini lebih sedikit dibandingkan di kota Black Hawk setelah makan malam. Para pria di sini selalu meninggalkan rumah dengan mantel kasual untuk pergi ke bar bir atau hotel favorit mereka. Begitu pula dengan perempuan di sini. Tanpa harus mengenakan pakaian halus dan mahal, mereka menampilkan kecantikan tersendiri. Pria dan wanita minum bir, mengobrol, tertawa, dan saling menggoda di hotel atau bar bir, yang menjadi salah satu bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat Blapei. Di bekas aliansi Andaman, kecuali birnya, Blapei juga terkenal dengan kehidupannya yang tanpa hambatan. Bahkan jika orang-orang di sini menikah, mereka masih bisa bersenang-senang sendiri. Pasangannya hanya mengabaikan hal itu selama pasangannya tidak melanggar batas, seperti membawa pulang kekasihnya di hadapan pasangannya. Pernikahan di sini tidak memiliki makna sakral seperti pernikahan di tempat lain. Itu lebih seperti surat keterangan bagi dua orang untuk rela hidup bersama untuk jangka waktu tertentu. Bagi banyak pasangan yang sudah menikah, peran istri dan suami hanyalah sebutan lain dari kekasih utama. Laki-laki punya tempat favorit untuk minum bir, sedangkan perempuan juga punya tempat favorit untuk minum bir. Sebagai salah satu fenomena aneh di pusat kota Blapei, kecuali untuk beberapa aktivitas sosial tertentu yang melibatkan keluarga sebagai unitnya, hanya sedikit pasangan yang minum di tempat yang sama. Pasangan di sini punya kesenangannya masing-masing. Mereka memperlakukan satu sama lain dengan sangat baik. Apa yang membuat seseorang di bekas aliansi Andaman bingung adalah bahwa tingkat perceraian di tempat memanjakan ini adalah yang terendah di aliansi Andaman. Bahkan di seluruh koridor klan manusia Blacksun. Mengapa? Mungkin hanya para antropolog atau sosiolog yang mampu menjawabnya. Ketika dia pergi untuk membunyikan bel 1 di administrasi peralatan hari ini. Letnan Dua Piping dari administrasi peralatan nomor 9 dengan bangga memberitahu Zhang Tai bahwa dia memiliki 2 wanita simpanan di Blapei. Semua wanita di Blapei menyukai perwira tentara tanduk besi. Oleh karena itu, banyak petugas departemen logistik yang mempunyai simpanan di Blapei. Untuk berkenalan dengan Zhang Tai, Letnan Dua Piping bahkan tidak keberatan menjadi seorang germo. Dia memberitahu Zhang Tai bahwa jika ada kebutuhan, dia bisa memperkenalkan beberapa wanita simpanan kepadanya. Berjalan di jalan paling makmur di kota ini dan mendengarkan tawa pria dan wanita serta musik yang terdengar dari hotel dan bar bir. Zhang Tai tiba-tiba memiliki pemikiran yang tidak masuk akal dengan pengecualian lokasi geografis Blapei, salah satu alasannya. Para perwira dan perwira dari Departemen Logistik Tentara Tanduk Besi telah mendirikan markas mereka di sini demi kenyamanan menemukan wanita yang bersedia di sini. Hal ini bukannya tidak mungkin, terkadang alasan yang paling tidak masuk akal dan tidak terucapkan mungkin juga menjadi alasan yang paling penting. Di kota ini, laki-laki tidak bermoral dan perempuan berani. Sebenarnya, dibandingkan dengan kota Black Hawk, Zhang Tai lebih menyukai tempat ini karena tempat ini sangat dekat dengan impiannya untuk dikelilingi oleh banyak koin emas dan wanita. Baru saja, saat berjalan di jalan, Zhang Tai bahkan mengalami menggoda untuk pertama kalinya, beberapa gadis cantik, berusia lebih dari 20 tahun, dengan rok pendek melihatnya di luar bar bir. Kemudian, salah satu dari mereka mulai bersiul ke arahnya, dan mereka semua tertawa. Mereka kemudian memasuki bar bir yang ramai di sampingnya. Sebelum memasuki bar, gadis yang bersiul ke arah Zhang Tai itu bahkan menoleh ke belakang dan tersenyum padanya. Zhang Tai tampak melihat Hana diam-diam melambaikan tangannya ke arahnya dari balik tumpukan jerami gandum. Melihat senyuman gadis berusia 20-an itu, mumi Zhang Tai menjadi muram seperti serigala lagi. Sebagai remaja berusia 15 tahun, kandungan hormonnya selalu tinggi sepanjang hari.
Setelah flirting, pembacaannya melonjak seperti air raksa di kolom air raksa. Mungkin Hana benar. Dia benar-benar suka memasukkan tubuh wanita yang berbeda untuk menaklukkan mereka menggunakan penisnya, menikmati kesenangan menaklukkan mereka. Jika seseorang mengambil gadis cantik berusia 20 tahun itu sebagai contoh, bukankah menyenangkan menaklukkan gadis seperti itu dan membuat dia dan gadis itu bahagia dengan mengairi dia seperti bagaimana dia mengairi Hana? Meskipun ia berpikir begitu dalam hati dan jantungnya mulai berdebar kencang, Zhang Tai tidak mengikuti gadis-gadis itu ke dalam bar bir yang ramai. Sebaliknya, ia tetap berjalan di sepanjang jalan. Ia masih ingat janjinya untuk membawakan hadiah untuk Hana besok, hadiah yang bisa menjadikan Nona Daina, Dewi dalam mimpinya, menjadi paling cantik dan seksi. Saat dia selesai makan malam, Zhang Tai sudah menjelajahi banyak toko pakaian wanita di jalanan Blapei. Namun, dia tidak melihat pakaian yang pantas. Umumnya, hanya sedikit orang yang mengunjungi toko-toko ini, jadi saat Zhang Tai masuk, dia akan selalu mendapat tatapan aneh. Namun, setelah lama terbiasa dengan hal itu ketika dia berada di kota Black Hot, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Ia bahkan sempat membeli satu set pakaian dalam untuk 85 wanita sekaligus, belum lagi sekarang. Rata-rata ada satu toko pakaian wanita di depannya. Di etalase kaca di luar toko beberapa model kayu berdiri dengan rok cantik beserta beberapa pasang sepatu bot kulit, sandal, dan beberapa aksesoris di dua konter kecil. Toko ini hanya menjual barang-barang wanita, meskipun saat itu sudah malam, di bawah lampu khusus, dekorasi toko tetap terlihat sangat ambien dan bergaya. Ini adalah toko pakaian yang penuh gaya feminin. Dengan sikap santai, Zhang Tai masuk ke dalam toko dan berjalan masuk. Apa yang tidak dia bayangkan adalah setelah berkeliaran di jalanan dalam waktu yang lama, dia akan bertemu dengan dua orang yang dikenalnya di sini. Blapei benar-benar terlalu kecil. Mendengar bel berbunyi ketika Zhang Tai mendorong masuk, kedua orang di toko itu berbalik. Dalam sepersekian detik, mereka bertiga menjadi tercengang. Saat melihat Zhang Tai masuk, wajah Tuan Beise menjadi pucat sekali lagi. Melihat ke arah Zhang Tai, dia tergagap, kamu, jangan salah paham, aku di sini untuk memberikan kontrak real estate dari toko ini yang telah dijanjikan Linda kepadaku kembali. Padanya, hutang kita telah dilunasi tadi malam. Aku tidak tahu bahwa kamu akan datang ke sini untuk menjemputnya, aku tidak akan berada di sini mulai saat ini dan seterusnya. Semoga selamat malam. Setelah mengatakan ini, bahkan sebelum Zhang Tai mengucapkan sepatah kata pun, Tuan Beise dengan cepat melarikan diri bahkan tanpa memiliki keberanian untuk melihat kembali ke arah Zhang Tai. Toko ini hanya menempati area seluas 40 meter persegi. Setelah Tuan Beise buru-buru melarikan diri, hanya ada dua orang di toko itu, Zhang Tai dan penyewa wanita di lantai 3 rumah Tuan dan Nyonya Green. Suasana di dalam toko agak memalukan dan ambigu. Tak satu pun dari mereka tahu bagaimana memulai topik, terutama setelah mendengar kalimat terakhir BIC sebelum dia pergi. Bos wanita berusia 30-an itu tampak sangat malu. Zhang Tai juga menjadi malu. Tuhan tahu dia ada di sini hanya untuk membeli pakaian. Dia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan dua orang itu di sini. Namun, jika dia menjelaskannya sekarang, apakah dia akan mempercayainya? Wanita ini sepertinya tahu apa yang terjadi tadi malam. Namun, dia muncul pada saat dia akan keluar dari pekerjaannya, yang sepertinya mengandung sesuatu yang istimewa. Bagaimana mengatakannya? Sepertinya dia mengancamnya untuk mendapatkan hadiah. Aku tidak tahu kamu ada di sini. Aku hanya di sini untuk membeli satu set pakaian. Entah kenapa, lihat wanita berusia 30-an yang dewasa dan lembut yang setua Nona Daina berdiri di belakang kasir toko dan menatapnya dengan mata yang rumit. Zhang Tai juga menjadi bingung seperti Tuan Beise. Melihat rasa malu Zhang Tai, mata Linda yang rumit langsung menjadi lembut. Setelah menggigit bibirnya, bos wanita itu menjauh dari kasir. Tidak peduli apa, terima kasih banyak. Ketika aku punya cukup uang, aku akan membayarmu kembali. Benar-benar tidak perlu, aku baru saja menghajarnya tadi malam karena aku tidak menyukainya. Aku benar-benar ke sini untuk membeli pakaian? Zhang Tai terus menjelaskan dengan mata tertuju pada tubuh bos wanita cantik itu. Dia mengenakan rok luar yang terlihat bagus untuk wanita dewasa. Rok luar berwarna hitam dengan motif bunga-bunga terlihat ketat sementara lingkaran renda terlihat dari kerah rok luar tipe 5 yang dalam dan terbalik, membuatnya sangat feminin. Selain itu, hiasan daun teratai di pinggangnya membuat tubuh bagian atas dan lekuk tubuh bawahnya lebih menonjol dan montok. Ketika dia mendekati Zhang Tai, dia mencium parfum khusus yang segera membuat muminya membesar dan menjadi keras. Zhang Tai akhirnya memahami perbedaan antara wanita dewasa dan siswi, yaitu wanita dewasa akan lebih peka dan berwawasan luas terhadap pria di sebelahnya. Ketika ekspresi bos wanita itu menjadi aneh, Zhang Tai kemudian melihat ke arah matanya sebelum menyadari bahwa sebuah tenda tinggi didirikan di celananya. Dengan sedikit malu, Zhang Tai buru-buru menggunakan keterampilan menutupi tangan kanan miliknya. Dalam sepersekian detik,
Kedua orang itu sama-sama merasakan wajah mereka menjadi panas sambil berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kastil Besi Hitam Bab 237 Pilihan. Wanita dewasa sensitif dan suka kompromi. Meskipun Zhang Tai merasa sedikit malu, bos wanita itu sepertinya tidak mempermasalahkannya sama sekali. Setelah tertawa terbahak-bahak, dia mulai memperkenalkan produknya kepada Zhang Tai seperti seorang pemandu yang ramah tamah, dan dengan mudah mengatasi rasa malunya. Zhang Tai akhirnya menghela nafas panjang, membuat suasana di toko lebih santai. Pada akhirnya, dia membelikan rok, sepasang sepatu kulit, dan satu set pakaian dalam untuk Hana. Secara total, ini hanya berharga lebih dari 10 koin perak. Anggap saja sebagai penghargaanku karena telah mengotori pakaianmu dan kamu merawatku malam ini. Jika kamu merasa tidak nyaman melakukan itu, kamu bisa mengundangku untuk minum segelas bir nanti. Lagi pula, aku akan segera menutup tokoku. Ayo kita kembali bersama. Bos wanita itu tampak tenang namun sepertinya menunjukkan sesuatu yang membuat jantung Zhang Tai berdebar kencang. Zhang Tai benar-benar tamu terakhir di tokonya malam ini. Setelah mengemasi barang untuknya, dia menutup pintu dengan bantuannya, dan mereka kemudian pergi bersama. Ketika mereka pergi, Linda secara alami memegang lengan Zhang Tai. Dalam sepersekian detik, lengannya terasa montok dan lembut di sisi payudaranya, membuat jantungnya berdebar kencang seperti genderang yang berdebar kencang. Saat berjalan di jalanan, mereka menemui pandangan ambigu dari banyak orang. Zhang Tai menghabiskan 1 jam berikutnya di bar bir terdekat yang tenang, di mana dia mengetahui apa yang terjadi pada penyewa wanita ini. Ini dimulai ketika Kekaisaran Norman dan Dinasti Matahari mengirimkan pasukan mereka menuju Aliansi Andaman. Perubahan sebesar itu benar-benar mengubah nasib banyak orang, termasuk nasib perempuan ini. Sebelumnya, dia memiliki keluarga yang bahagia. Dia memiliki ayah dan tunangan. Ayahnya mengelola penyulingan bir keluarga di Blapei dengan tunangannya sebagai asisten, dia memiliki toko pakaian wanita. Meskipun penyulingannya tidak besar, namun reputasinya baik di daerah ini. Keluarganya berkecukupan. Jika semuanya tetap tidak berubah, pada bulan Desember ini, dia dan tunangannya akan menikah seperti saat mereka bertunangan. Namun, semuanya berubah akibat perang ini. Sebelum perang, pabrik penyulingan bir milik ayahnya menerima banyak transaksi seperti biasanya. Namun, datangnya perang secara tiba-tiba mengubah kontrak transaksi tersebut menjadi tagihan yang menakutkan. Dengan pengecualian kontrak yang dia tanda tangani dengan Tuan Beise, ada 10 kontrak lagi yang berarti hutang lebih dari 1000 koin emas. Jumlah hutang ini dapat menghancurkan sebuah keluarga kaya. Pada hari kedua sejak Kerajaan Norman mengirimkan pasukan menuju Aliansi Andaman, harga biji-bijian di seluruh Blapei melonjak beberapa kali lipat sekaligus, yang langsung menyebabkan penyakit jantung ayahnya. Akibatnya, ayahnya meninggal. Saat upacara pemakaman ayahnya berakhir, sekelompok pengusaha mendengar berita tersebut dan datang ke rumahnya untuk meminta penjelasan dengan kontrak di tangan. Dia kemudian terpaksa menjual real estate dan penyulingannya untuk membayar utangnya. Linda bahkan menjual rumah pernikahannya yang dibelinya menggunakan uangnya sendiri serta perhiasan pernikahannya. Pada akhirnya, dia masih berhutang pada Beise sejumlah ganti rugi. Namun, dia hanya memiliki toko 1 lantai yang tersisa, yang nilainya kurang dari 100 koin emas. Bahkan jika dia menjual tokonya, dia masih berhutang banyak pada Beise, yang merupakan jumlah besar yang tidak dapat dibayar oleh seorang wanita sendirian tanpa kerja keras bertahun-tahun. Setelah itu, ketika wanita tersebut membutuhkan dukungan dan kenyamanan seseorang, tunangannya menyatakan bahwa dia membatalkan pertunangannya dengannya. Ketika pria itu meninggalkannya, dia berterus terang bahwa dia tidak berencana menikahinya karena cinta tetapi karena penyulingannya. Karena tidak ingin hidup selalu melunasi hutang setelah menikah, dia pun meninggalkannya. Linda kemudian pindah ke kediaman di lantai 3 rumah Tuan dan Nyonya Green, berusaha sekuat tenaga untuk melunasi hutang sambil mengelola tokonya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia harus berurusan dengan Beise, yang terobsesi dengan kecantikannya dan memiliki kontrak di tangannya sebagai alasan. Ceritanya sangat sederhana, tidak mengandung alur petualangan atau stimulatif. Keseluruhan ceritanya adalah tentang bagaimana lebih dari 1000 koin emas mengubah kehidupan sehari-hari rata-rata wanita dan beberapa wajah familiar atau tidak jelas yang muncul dalam hidupnya. Ketika dia mengajak wanita dewasa ini minum bir untuk pertama kalinya, Zhang Tai sedikit senang, dia bahkan mulai menikmati fantasi. Namun, setelah mendengar ceritanya, semua fantasi di benaknya lenyap, hanya menyisakan simpati. Setelah minum bir, mereka kembali ke rumah Tuan dan Nyonya Green. Masa yang paling menantang adalah ketika Linda naik ke atas, diikuti oleh Zhang Tai. Karena pantatnya yang montok dan seksi serta sepasang kaki indah di bawah roknya, perjalanan pendek menjadi hal paling menantang yang dialami Zhang Tai malam ini. Dia menarik napas dalam-dalam. Segera setelah itu, mereka sampai di lantai 3. Linda mengeluarkan kuncinya dan memasukkannya ke dalam kunci pintunya. Setelah itu, dia kembali menatap Zhang Tai dengan sesuatu yang istimewa di matanya. Apakah kamu ingin masuk dan minum sesuatu?
Sejujurnya, jantung Zhang Tai benar-benar berdebar kencang. Tidak, terima kasih, ini sudah terlambat, kamu perlu istirahat. Zhang Tai tersenyum ketika dia melihat wanita cantik dan lemah yang harus tegas ini. Dia kemudian dipindahkan. Jangan memikirkan perselingkuhan Beise lagi. Kamu tidak berhutang apapun padaku, jadi jangan merasa stres dalam hati. Saya tidak kekurangan uang. Selain itu, saya tidak akan tinggal di Blapei terlalu lama. Saya akan pindah ke daerah pedesaan besok dan kembali ke sini hanya seminggu sekali. Jika Anda mempunyai masalah dan membutuhkan bantuan saya, Anda dapat meninggalkan secarik kertas atau surat melalui ruang di bawah pintu saya. Saya akan melihatnya ketika saya kembali. Linda hanya menatap Zhang Tai dengan mata yang rumit, tidak tahu harus berkata apa. Selamat malam, Zhang Tai tersenyum sambil melambaikan tangannya dan naik ke atas. Sebagai wanita dewasa, Linda mempunyai daya pikat yang tak tertahankan. Bagi Zhang Tai, merupakan suatu kebahagiaan bisa menaklukkan seorang wanita. Namun, dia tidak ingin mencari peluang kebahagiaan dari kesialan seorang wanita. Dia juga tidak ingin mengubahnya menjadi ancaman dan imbalan atas bantuannya. Oleh karena itu, dia pergi. Beberapa menit kemudian, Zhang Tai dan Linda hampir bersamaan masuk ke kamar mandi masing-masing dan mandi. Karena hunian di lantai 3 dan 4 memiliki struktur yang sama, maka kedua kamar mandi hanya dipisahkan oleh satu lantai. Jadi, Zhang Tai mendengar suara Linda sedang mandi di lantai bawah. Pada saat yang sama, Linda juga mendengar Zhang Tai mandi di lantai atas. Saat itu, keduanya mulai membayangkan bagaimana satu sama lain mandi tanpa mengenakan pakaian apapun. Mereka berdua kemudian merasakan perasaan aneh. Malam ini, baik penyewa di lantai 3 maupun 4 tidak bisa tidur nyenyak. Pada malam yang sama, di Blapei, ketika seseorang merasa sulit tidur dengan berguling ke kiri dan ke kanan di tempat tidur, orang lain tidak tidur sama sekali. Mayor Franka adalah salah satu dari orang-orang yang tidak tidur sama sekali. Jika Anda harus menggunakan sebuah kata untuk menggambarkan efisiensi polisi rahasia di Kekaisaran Norman, itu adalah mengerikan. Setelah kurang lebih 20 jam, catatan pribadi lengkap Zhang Tai diletakkan di meja Mayor Franka. Itu sangat rinci sehingga bahkan Zhang Tai tidak mengetahuinya. Setidaknya dia belum melihat akta kelahiran aslinya di kota Black Hawk. Ada setumpuk dokumen tentang dia. Selain itu, ada tumpukan dokumen lain di depan Mayor Franka, semua penelitian tentang sindrom Savan pasca serangan petir yang dapat dia kumpulkan dari mesin pembeda di Arsip Nasional Kekaisaran Norman. Menggunakan hak istimewanya sendiri, akankah orang menjadi sangat kuat setelah tersambar petir? Akankah seseorang membentuk kekuatan tersembunyi darah besi setelah tersambar petir? Apakah orang tidak takut dengan racun embun beku biru setelah tersambar petir? Akankah seseorang menguasai keterampilan melempar tombak yang hebat setelah tersambar petir? Semua pertanyaan di atas mungkin berasal dari wilayah misterius yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Namun, bisakah seseorang membunuh orang dengan membiarkan mereka tetap diam setelah tersambar petir? Jelas tidak mungkin. Namun, menurut laporan otopsi dan survei di lokasi, Mayor Franka diberitahu dengan jelas apa yang terjadi. Kecuali satu orang yang menunjukkan perlawanan sebelum dibunuh, semua mata-mata dan penyabut dinasti matahari lainnya berdiri diam. Menunggu seseorang menusukkan belatinya ke jantung mereka dengan mata terbuka lebar. Mereka tidak melawan atau melawan sama sekali. Mereka juga tidak diracuni. Bagaimana orang itu bisa melakukan hal itu? Bagaimana mungkin seorang letnan satu yang hampir sama lemahnya dengan orang kebanyakan setelah pulih dari luka beratnya memaksa mereka untuk diam dan menunggu dia membunuh mereka setelah diculik oleh mereka? Terlebih lagi, dia takut dikenali oleh orang lain dan memilih untuk menyelinap pergi sambil menyerah pada kehormatan dan penghargaan. Satu-satunya alasan adalah orang tersebut tidak ingin memberitahu orang lain tentang apa yang telah dia lakukan untuk melindungi penyamarannya karena hal itu jauh lebih penting daripada hadiah yang akan dia menangkan. Sekarang dia bisa memaksa orang lain untuk diam dan menunggu dia membunuh mereka. Pertanyaan yang harus ditanyakan adalah apakah bakatnya yang lain berasal dari penyebab yang berbeda juga. Seperti tidak takut dengan racun dari embun beku biru, tiba-tiba membentuk kekuatan tersembunyi darah besi, dan tiba-tiba menjadi sangat kuat. Disambar petir hanyalah sebuah kebohongan yang ia gunakan untuk mengubur rahasianya sendiri. Bagaimana jika saya bisa mendapatkan rahasianya? Mayor Prancis tidak tidur sepanjang malam ketika dia membenamkan dirinya dalam tumpukan dokumen dan kata-kata. Saat fajar tiba, matanya yang tajam seperti mata serigala memancarkan secercah darah cemerlang karena kegembiraan, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Setelah membaca dokumen-dokumen itu sepanjang malam, dia membakar semuanya di perapian. Selain itu, dia menumbuk abu tersebut dengan penjepit sebelum meninggalkan ruangan. Satu-satunya masalah adalah mereka berada di Blapei dan berada di bawah kendali tentara tanduk besi sementara orang itu adalah seorang letnan satu kecil dari tentara tanduk besi yang telah memenangkan medali darah besi. Ini akan sedikit merepotkan. Kastil Besi Hitam Bab 238, Upaya Baru.
Setelah memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas, Zhang Tai mendatangi Chevli. Mengetahui bahwa dia akan berada di sini hari ini, Hana telah menunggunya di pintu masuk desa. Saat melihat dia berjalan ke lokasi, dia mulai berlari ke lokasi dengan dua kepang emas yang lucu. Jika seseorang tidak melihat bagaimana Hana berlari, mereka tidak akan pernah tahu seperti apa deru ombak yang sebenarnya. Meskipun Zhang Tai telah menunggangi gadis yang 3 tahun lebih tua darinya berkali-kali, saat melihat gadis itu berlari ke arahnya, dia masih dengan paksa menelan ludahnya. Setelah membandingkannya dengan cermat, dia menyadari bahwa setelah diairi olehnya akhir-akhir ini, Hana sudah terlihat lebih cemerlang dan mempesona dibandingkan saat dia melihatnya pertama kali. Hana tidak keberatan memegang tangan Zhang Tai, dan dia juga tidak keberatan. Setelah tinggal di Blapei selama beberapa hari, Zhang Tai menyadari bahwa penduduk di Chevli sangat berani dan tidak terkendali. Mereka sangat berkompromi dengan urusan cinta antara pria dan wanita. Selama Anda tidak melakukan sesuatu yang berlebihan di depan umum, tidak ada yang akan peduli dengan Anda. Tentu saja, di hadapan anggota keluarga Hana, mereka sebaiknya tidak terlalu santai. Kakeknya sepertinya khawatir Zhang Tai akan melarikan diri setelah menghamili Hana. Di desa ini, aborsi hampir seperti pembunuhan, itu 100 kali lebih serius daripada hubungan cinta yang sembunyi-sembunyi. Perempuan yang melakukan aborsi akan mendapat reputasi buruk di sini karena warga di sini mengira dirinya bernasib buruk, tidak bisa menikah dengan orang lain. Bergandengan tangan, keduanya berjalan memasuki desa sambil bercanda dan tertawa. Dalam perjalanan, selain beberapa orang yang menggoda mereka, semua orang menganggap itu normal. Zhang Tai, maukah kamu datang ke rumahku hari ini? Orang yang lebih bersemangat menyambut kedatangan Zhang Tai dibandingkan Hana adalah seorang petani lain di desa yang memelihara cacing tanah. Karena Zhang Tai ada di sini untuk membeli cacing tanah dari rumah ke rumah, mereka semua mengantri. Rumah tangga manapun yang dia tinggali, anggota keluarga dari rumah tangga itu akan sangat bahagia, sedangkan rumah tangga yang belum dia datangi akan selalu khawatir bahwa dia, penganut Dewi Tanah Air yang saleh, tidak akan datang ke rumah mereka. Bagaimanapun, orang bodoh yang membeli cacing tanah tidak mudah ditemui setiap tahun. Zhang Tai ingat bahwa petani yang menunggunya membeli cacing tanah bernama Billy. Pria berusia 30-an itu membesarkan 4 putra, yang tertua berusia 11-12 tahun. Status ekonominya tidak terlalu baik, sehingga ia sangat ingin menjual cacing tanahnya. Selain Hana, orang ini juga berjongkok di pintu masuk desa, menunggu kedatangan Zhang Tai. Baiklah, kamu bisa pulang ke rumah dan bersiaplah, aku akan segera datang ke rumahmu. Mendengar kata-kata Zhang Tai, pria itu menjadi senang dan buru-buru ingin pergi. Namun, Zhang Tai menghentikannya. Apakah ada buruh di desa saat ini? Ya, ada. Karena ini sudah musim gugur, setelah menabur benih gandum, laki-laki di desa bebas. Baiklah, selain kamu, aku ingin kamu mencarikan 5 orang lagi untukku. Ambil peralatan dan kereta kayumu sendiri, aku akan membayarmu 3 koin perak sehari per orang. Billy kemudian dengan senang hati pergi. Hana menjadi penasaran dan memandang Zhang Tai. Mengapa kamu mempekerjakan begitu banyak orang? Karena aku ingin mempercepat kecepatanku dalam membebaskan cacing tanah. Setelah mengalami penculikan hari itu, Zhang Tai terstimulasi. Karena krisis ini, dia merasa pemulihannya agak terlalu lambat, jadi dia ingin mempercepat pemulihannya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia harus membebaskan cacing tanah sendirian, untuk mendapatkan apresiasi mereka pada dirinya sendiri. Namun, akhir-akhir ini, dia telah memikirkannya sebentar dan ingin mengujinya apakah dia dapat mempercepat penebusannya dan meningkatkan jumlah cacing tanah yang dibebaskan sehingga meningkatkan efek buah penebusan hanya dengan membayar dan melakukan. Sebagai seorang komandan, jika metode ini berhasil, dia sudah membuat rencana di dalam yang pasti bisa mempercepat pemulihannya. Apakah kamu sudah menemukan tempat untukku menetap? Zhang Tai bertanya pada Hana. Tentu saja. Di mana? Tebakan. Hana kemudian menatap ke arah Zhang Tai dengan cara yang sangat menarik dan memesona. Seperti bagaimana dia kembali menatapnya ketika dia memeluk pantatnya dan menabraknya dengan keras. Saat melihat tatapan Hana yang memikat, jantung Zhang Tai berdebar kencang dan dia tiba-tiba memikirkan satu kemungkinan. Di rumah Anda, benar. Hana terkikik saat sosok menawannya menggigil. Aku tidak menyangka kamu bisa memukulnya. Apakah kamu tidak takut? Zhang Tai bertanya padanya. Takut pada apa? Hana bertanya sebagai balasannya. Apakah kakekmu akan menyukaiku? Kamu akan menyewa rumahnya? Kenapa dia tidak menyukaimu? Selain itu, bukankah dia akan lebih yakin jika dia bisa menjaga kamu dan aku di bawah pengawasannya? Kedengarannya benar. Zhang Tai menggaruk kepalanya tanpa berkata-kata. Namun, jika demikian, tidak nyaman melakukan hal yang merangsang itu dengan Hana, biarpun mereka masih bisa berkencan seperti sebelumnya. Bahkan orang idiot pun bisa mengetahui apa yang terjadi jika mereka selalu muncul dan menghilang dari rumah di saat yang bersamaan. Apa yang baru saja kamu pikirkan? Hana sepertinya menebak bahwa Zhang Tai sedang memikirkan sesuatu,
jadi dia meliriknya lagi dengan pandangan memikat. Tidak ada apa-apa, jawab Zhang Tai, berpura-pura tidak memikirkan apapun. Benar-benar, melihat senyum menggoda Hana, Zhang Tai kemudian melihat sekeliling dan tidak menemukan orang lain, jadi dia mendekatkan kepalanya ke telinganya sambil memasukkan satu jari ke pantatnya. Dia menekankan jarinya ke roknya dan langsung mengenai bagian dalam lekukan pantatnya. Setelah itu, dia bahkan menguleni tempat itu. Aku berpikir jika aku tinggal di rumahmu, mungkin akan merepotkan jika aku ingin mendorongmu dengan benda buruk ini. Stimulasi berani Zhang Tai sedikit mengganggu frekuensi berjalan Hana. Wajahnya memerah, dia buru-buru memukul tangan aneh Zhang Tai. Dasar bajingan kecil, benar-benar ada kamar kosong di rumah Hana. Itu berada di atas ruangan yang penuh dengan peralatan pertanian, biji-bijian, dan beberapa barang acak. Kakak laki-laki Hana pernah tinggal di sana sebelumnya. Setelah kakak laki-laki Hana menikah, ruangan itu dibiarkan kosong. Hana sudah membersihkannya kemarin, jadi Zhang Tai bisa langsung pindah. Pada awalnya, Harley tua tidak suka Zhang Tai tinggal di rumah mereka, tetapi hal itu segera berubah setelah Zhang Tai menggunakan koin emas untuk memuaskannya bersama dengan orang tua, kakak laki-laki, dan kakak ipar Hana. 3 koin emas untuk tinggal di rumah Hana selama 3 bulan, makan 3 kali sehari. Pembayaran ini memungkinkan Zhang Tai untuk tinggal di hotel bir kelas atas di Blapei atau Tonikas, apalagi di rumah tangga petani di Chevli. Meskipun pilihan pertama mungkin akan membuatnya lebih murah. Jadi, Zhang Tai tinggal di rumah Hana. Termasuk kakak laki-laki Hana, Zhang Tai mempekerjakan 7 orang pada hari itu di desa Chevli untuk membebaskan cacing tanah bersamanya. Dengan cara ini, dia bisa mempercepat kecepatan penebusannya sebanyak 3 kali lipat. Dengan membayar dan memerintahkan orang lain untuk bekerja padanya, dia mengosongkan 3 kolam cacing tanah di Chevli dalam 1 hari, yang totalnya berisi lebih dari 300.000 cacing tanah. Zhang Tai memperkirakan jika apa yang mereka lakukan hari ini efektif, setidaknya dia bisa memulihkan 4% hari ini. Jika metode ini tidak berhasil, dia hanya akan menganggap ini sebagai pelajaran dan dengan jujur akan melakukannya sendiri mulai saat itu. Di mata orang lain, Zhang Tai tampil sangat tenang hari ini. Tetapi dia sendiri tahu bahwa hatinya sama sekali tidak tenang. Dia sedang menunggu keputusan pohon kecil itu. Tampaknya untuk menyambut kedatangan Zhang Tai dan menghargai kemurahan hatinya, keluarga Hana menyiapkan makan siang dan makan malam besar hari ini. Saat makan malam, saat melihat ayam di atas meja, Zhang Tai tahu bahwa ini pasti jauh lebih enak daripada apa yang biasanya mereka makan. Di daerah pedesaan, hanya sedikit rumah tangga yang mengonsumsi ikan dan daging setiap kali makan, terutama ayam. Karena banyak rumah tangga yang memelihara ayam untuk bertelur daripada memakannya. Makan malamnya terlalu mengenyangkan. Aku tahu kamu ingin menunjukkan penghargaanmu kepadaku, tapi sebaiknya kamu tidak memperlakukanku dengan terlalu serius. Aku akan makan apa yang biasa kamu makan mulai hari ini. Aku tidak terbiasa makan begitu enak. Sebelum, Zhang Tai dengan tulus menjelaskan kepada anggota keluarga Hana. Melihat remaja ini bersikap begitu sopan, semua anggota keluarga Hana sangat senang. Bahkan Harley tua, yang selama ini selalu ragu, merasa bahwa Zhang Tai adalah orang yang baik. Di mana Hana? Zhang Tai bertanya karena dia tidak melihatnya di meja. Dia menuju kota Tonikas untuk melakukan perem dengan gadis-gadis lain di desa. Dia pulang larut malam, jawab kakak ipar Hana. Baru setelah Zhang Tai selesai makan malam dan mandi di kamar kecil di rumah tua Harley, barulah Hana, yang pernah melakukan pengeritingan di kota Tonikas, kembali ke rumah. Sebelum bencana terjadi, masyarakat sudah menemukan peralatan mandi yang dipanaskan dengan energi matahari. Sangat nyaman dimanapun berada. Ada juga satu set perlengkapan mandi semacam ini di rumah lama Harley. Mereka membangun kamar mandi kecil di samping halaman. Saat Hana kembali, senja baru saja tiba. Setelah mandi, Zhang Tai keluar dari kamar mandi dengan baskom dan handuk di tangan dan langsung memperhatikan Hana. Kedua kepang panjangnya telah hilang dan menjadi rambut bergelombang keemasan. Gaya rambut ini sepertinya lebih cocok dengan wajahnya, membuatnya lebih feminin dan memikat. Hana kemudian memperlihatkan senyuman pada Zhang Tai, membuatnya sedikit pusing. Setelah mandi, Zhang Tai datang ke kamarnya sendiri di gedung kecil. Setelah menutup pintu, dia dengan tenang duduk di dalam sebentar untuk memulihkan ketenangannya. Dia terbiasa melakukan ini karena dia perlu memulihkan ketenangan sebelum melakukan sesuatu yang penting. Setelah duduk diam selama 10 menit, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam dan memasuki kastil besi hitam. Tuan kastil yang tampan dan luar biasa, selamat datang di kastil besi hitam. Zhang Tai berjalan menuju pohon kecil itu. Seperti beberapa hari yang lalu, di ranting di tengah pohon kecil itu, tampak tergantung buah penebusan yang sudah matang. Dia mengulurkan tangannya. Buah penebusan, dari apresiasi cacing tanah, telah matang. Penggunaan, petik dan langsung dimakan. Perhatian, buah tidak bisa dikeluarkan dari Castle of Black Iron. Setelah 12 jam dipetik dari pohonnya, energi dan vitalitasnya akan berangsur-angsur menurun.
Buah ini dapat memulihkan lukamu sebesar 4,6%. Zhang Tai menggosok matanya lalu menurunkan tangannya kembali. Dia kemudian mengulurkan tangannya lagi. Itu masih 4,6%. Tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Hahaha. Senang. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Itu terlalu bagus. Ternyata lukaku bisa pulih lebih cepat. Tanpa berkata apa-apa, Zhang Tai segera mengambil buah penebusan dan menaruhnya di depan hidungnya. Setelah menarik napas dalam-dalam dan memabukkan, dia lalu langsung menelannya. Setelah beberapa lama, Zhang Tai membuka matanya, sementara perasaan kuat yang sudah lama tidak muncul-muncul kembali dalam dirinya. Lukanya telah pulih lebih dari 25%. Pada tengah malam, ketika Zhang Tai sedang tidur nyenyak, dia mendengar seseorang mengetuk pintunya dengan ringan. Dia kemudian turun dari tempat tidurnya untuk membuka pintu. Dalam pose yang memikat, Hana berdiri di luar pintu. Di bawah cahaya redup, Zhang Tai mengenali penampilannya. Saat ini, Hana sudah mengenakan pakaian itu dan memamerkan sepatu kulit hak tinggi yang dihadiahkan Zhang Tai padanya. Roknya memiliki pinggul super pendek, sisinya hanya berjarak satu telapak tangan dari pantat Hana. Dalam set pakaian ini, lekuk tubuhnya menjadi luar biasa. Menampilkan payudaranya yang besar dan montok, sementara tempat di antara memperlihatkan pahanya yang seputih salju dan pantatnya yang terangkat tampak menjulang. Seiring dengan rambut pirang bergelombangnya yang indah, Hana menjadi penuh pesona kewanitaan yang bahkan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Baru pada saat itulah Zhang Tai menyadari bahwa pakaian yang ia berikan kepada Hana sama dengan pakaian milik penyewa wanita di lantai 3 yang ia lihat di lorong. Celana saja ekspresi bos wanitanya menjadi sedikit aneh saat membeli pakaian tersebut. Saat dia membelinya tanpa sadar, Zhang Tai tidak terlalu banyak berpikir, dia juga tidak tahu apa yang dia pikirkan saat itu. Anak kecil, gurumu akan mengikuti perintahmu malam ini. Kamu harus baik hati kepada gurumu. Hana dengan ringan memasuki kamar dan menutup pintu. Setelah beberapa saat, berbagai suara dan suara aneh terdengar dari dalam ruangan. Karena dia akan segera pulih sepenuhnya dan seorang wanita cantik dengan rok telah memasuki kamarnya di tengah malam, yang sangat patuh dan menggodanya dengan berbagai cara. Zhang Tai merasa sangat sejuk di malam hari. Malam ini, Zhang Tai menyadari bahwa ia benar-benar tidak dapat menahan diri di rok depan yang panjangnya mencapai pinggul. Kastil Besi Hitam Bab 239, Badan Pemulihan Awal. Dalam beberapa hari berikutnya, para petani yang mengantri karena khawatir Zhang Tai tidak akan membeli cacing tanah akhirnya bisa merasa tenang. Zhang Tai, yang tinggal di desa Chefli, tidak hanya terus membeli cacing tanah, namun juga mempercepat frekuensi pembeliannya. Dia mempekerjakan banyak pria yang ada di rumah untuk membantunya membeli dan membebaskan cacing tanah. Dia membayar setiap orang 3 koin perak sehari yang cukup untuk membuat banyak orang di desa Chefli merindukannya. Setelah pindah ke desa Chefli, pada hari pertama, Zhang Tai mempekerjakan 7 orang dan membeli cacing tanah untuk 3 rumah tangga. Pada hari kedua, dia mempekerjakan 18 orang dan membeli 10 cacing tanah untuk rumah tangga. Pada hari ketiga, dia mempekerjakan lebih dari 40 orang. Banyak pria yang bekerja untuk Zhang Tai hari itu dan membantunya membeli 20 cacing tanah untuk rumah tangga. Pada hari keempat, dia mempekerjakan lebih dari 60 orang untuk membeli cacing tanah untuk 30 rumah tangga. Pada hari kelima, dia mempekerjakan lebih dari 100 orang. Semua laki-laki yang bebas di desa mulai bekerja, dan pada hari itu, semua cacing tanah di desa Chefli kembali ke alam. Karena dia membebaskan banyak cacing tanah pada hari itu, sepanjang hari, Zhang Tai bisa merasakan energi aneh yang menyenangkan darinya. Energi itu memberinya perasaan ringan dan senang. Hari itu, meski mereka selesai bekerja hingga larut malam, banyak orang di desa Chefli yang sangat bahagia. Karena Zhang Tai telah membayar mereka masing-masing dengan koin perak tambahan. Selain itu, tidak ada lagi yang perlu khawatir tentang kapan si idiot ini akan pergi dan akhirnya menjual cacing tanahnya sendiri. Semua yang melakukannya hari ini juga sangat senang. Begitu pula dengan anggota keluarga Hana. Zhang Tai telah membayar mereka 10 koin perak kemarin agar mereka bisa menyiapkan makan malam mewah malam ini untuk merayakannya. Meskipun mereka tidak tahu mengapa penyewa ini akan merayakannya, namun karena Zhang Tai telah membayarnya, mereka akan merayakannya. Di tempat-tempat seperti desa Chefli, mereka mungkin tidak memerlukan 7 koin perak untuk menyiapkan makanan mewah. Kemurahan hati Zhang Tai membuat Harley tua tersenyum lebar. Setelah tinggal di rumah lama Harley selama kurang dari seminggu, semua anggota keluarga di sana menyadari bahwa Zhang Tai sebenarnya adalah orang yang sangat santai. Bahkan ketika anjing Harley merobek pakaian bagusnya yang telah dicuci dan digantung di tali, Zhang Tai masih menjawab dengan tawa keras dan tidak memerintahkan seseorang untuk bertanggung jawab. Dia juga tidak menyalahkan anjing itu. Terlebih lagi, setelah makan malam akhir-akhir ini, setiap kali Zhang Tai melihat anjing itu, dia selalu bermain dengannya dengan melemparkan tulang ke arahnya. Menyentuh kepalanya, menggaruk perutnya, membuat anjing itu begitu nyaman hingga ia berguling-guling di tanah.
Oleh karena itu, saat anjing itu melihat Zhang Tai akhir-akhir ini, ia akan selalu mengibaskan ekornya seperti kincir angin. Seseorang yang bahkan bisa menyenangkan seekor anjing juga akan dengan mudah menyenangkan manusia. Setelah dia memberikan koin perak terakhir kepada seorang penduduk desa yang tersenyum lebar, hari sudah gelap gulita. Menerima kompensasi hari ini, semua penduduk desa di Chevli tersenyum dan menyapa Zhang Tai sebelum kembali ke rumah masing-masing dan makan malam. Zhang Tai juga merasa seolah-olah telah melepaskan beban seberat 500 kg di dalam hatinya, dan merasa sangat santai. Dia tahu bahwa dia akan pulih sepenuhnya hari ini. Kemarin, luka batinnya sudah pulih sebesar 93,6%, jadi setelah membersihkan semua cacing tanah dari lebih dari 70 rumah tangga terakhir. Buah penebusan di pohon kecil pasti akan membuatnya pulih sepenuhnya. Bahkan mungkin akan memberinya kejutan lain. Karena fungsi terbesar dari buah penebusan ini adalah untuk mengaktifkan beberapa DNA dan gen miliknya yang terkait dengan kemampuan pemulihan cacing tanah. Zhang Tai sangat menghormati vitalitas cacing tanah yang kuat. Hari ini, sesuatu yang istimewa mungkin benar-benar terjadi. Dari pagi hingga sekarang, Zhang Tai terus merasakan aliran kenikmatan mengalir di dalam dirinya. Bagaikan mata air bawah tanah, aliran kenikmatan itu mengalir keluar dari setiap selnya, membawa keadaan menyenangkan yang tak terduga pada tubuh dan jiwanya. Dengan memanfaatkan hal ini, Zhang Tai mendapati segalanya selembut angin segar dan bulan cerah, bahkan kotoran kotor dan para pekerja aneh itu. Sungguh luar biasa. Ini adalah efek dari pembebasan cacing tanah. Efeknya tampak sangat kuat hari ini, puluhan kali lebih kuat dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Apakah ini perasaan setelah beberapa gen dan DNA saya diaktifkan? Saat berjalan di jalan setapak, Zhang Tai memikirkannya dengan sedikit kegembiraan. Saat itu, dia menemukan bahwa di mana-mana terang benderang. Sekarang sudah malam, jadi bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seterang siang hari? Ia bisa melihat semuanya dengan jelas. Termasuk jalan setapak, tanaman di ladang, bahkan ladang jerami tak jauh darinya. Zhang Tai tertegun dan berhenti. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat 2 bulan di langit. Bagaimana bisa? Matahari belum terbit. Perasaan seperti itu berlangsung selama lebih dari 10 detik sebelum segala sesuatu di sekitar Zhang Tai pulih. Saat itu masih malam. Sama sekali bukan siang hari. Melihat Zhang Tai berhenti berjalan dan mengangkat kepalanya ke arah langit dengan mulut terbuka lebar. Kakak laki-laki Hana yang sedang berjalan bersamanya juga berhenti. Apa yang salah? Dia bertanya pada Zhang Tai. Apakah kamu tidak melihatnya tadi? Zhang Tai bertanya padanya dengan tatapan tercengang. Apa? Setelah menghasilkan 4 koin perak, kakak laki-laki Hana, yang sangat bersemangat, menggaruk kepalanya dan menatap Zhang Tai dengan ekspresi aneh. Apakah kamu tidak melihat fajar? Zhang Tai juga bertanya pada orang lain di sampingnya. Semua orang saling bertukar pandang sebelum berkata, fajar? Bagaimana bisa? Matahari baru saja terbenam. Setidaknya 10 jam sebelum fajar. Kamu juga tidak melihat cahaya? Zhang Tai bertanya pada orang lain. Tidak. Menyadari bahwa ekspresi mereka menjadi sedikit aneh, Zhang Tai tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia hanya mengarang alasan sambil masih penasaran dengan 10 detik yang aneh tadi. Dia tidak mengira dia pusing. Bagaimana seseorang bisa merasakan bahwa malam hari seterang siang hari? Selain itu, setelah beberapa saat, Zhang Tai merasa pikirannya menjadi lebih aktif. Dia hanya bisa mengubur pertanyaan ini dalam benaknya dan berjalan menuju rumah Hana bersama kakak laki-lakinya. Ini adalah hasil tanpa bimbingan seorang guru terkenal. Jika Zhang Tai memiliki guru terkenal dari benua timur di sampingnya saat ini, dia akan tahu bahwa apa yang dia rasakan bukanlah ilusi. Tapi situasi melihat segala sesuatu dengan cerah tanpa ada pikiran yang mengganggu di dalam. Yaitu situasi yang aneh dan situasi polos yang dialami seseorang baik secara fisik maupun spiritual. Itu adalah fenomena yang dapat dirasakan seseorang ketika seseorang membuka gerbang gudang harta karun potensi fisiknya. Kecemerlangan itu terpancar dari dalam gudang harta karun potensi fisik seseorang, seperti apa yang akan dilihat seseorang setelah membuka gerbang sebuah istana yang cemerlang. Kecemerlangan itu berasal dari keberadaan batin seseorang, bukan dari luarnya. Banyak orang bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk merasakan hal ini setelah berkultivasi sepanjang hidup mereka. Namun, Zhang Tai merasakannya di usia yang sangat muda namun tidak tahu apa maksudnya, jadi dia hanya bisa menyimpan pertanyaan itu di benaknya. Ketika Zhang Tai dan kakak laki-laki Hana kembali ke rumah bersama, pihak rumah sudah menyiapkan meja makan malam, yang berisi angsa panggang, sosis, dan keju. Kakak ipar Hana bahkan mengeluarkan bir yang telah diseduhnya. Ketika semua orang duduk di depan meja, semua anggota keluarga Hana memandang ke arah Zhang Tai. Karena Zhang Tai lah yang membayar makan malam ini, tentu saja, dia perlu mengatakan sesuatu sebelumnya. Apakah makan malam ini digunakan untuk merayakan kesembuhannya sepenuhnya? Tentu saja tidak. Sambil mengangkat gelasnya, Zhang Tai kembali menjadi pendeta bajingan. Dengan ungkapan yang sakral dan ramah, ia mengucapkan,
perjamuan ini adalah untuk merayakan puluhan juta cacing tanah di Chevli yang telah dibebaskan kepada Gaia, ibu dari tanah tersebut. Semoga tanah di bawah kaki kita bisa subur selamanya dan penuh vitalitas dan menyediakan biji-bijian dan hasil yang tak ada habisnya untuk semua orang. Untuk Gaia, anggota keluarga Hana juga mengangkat gelas mereka dengan hormat dan mengikuti Zhang Tai. Bahkan ayah Harley dan Hana yang tua pun terlihat sok suci. Meskipun Zhang Tai berusaha untuk tetap menjadi pendeta bajingan untuk waktu yang lama, hanya setelah kurang dari 2 menit, dia sudah tidak tahan lagi. Pada awalnya, semua orang di meja itu makan malam secara teratur. Ketika mereka berbicara tentang festival bir di Blapei yang akan diadakan 1 minggu kemudian, Hana dan Zhang Tai menyela mereka dari waktu ke waktu, menjadikannya santapan yang menyenangkan. Di bawah meja, kaki cantik Hana, yang duduk di hadapan Zhang Tai, direntangkan ke arahnya. Karena ditutupi taplak meja, dia terus-menerus menggoda Zhang Tai dengan sedikit menggosok bagian sensitifnya di antara tulang kering dan paha menggunakan punggung kakinya. Tentu saja, secara dangkal, Hana masih makan malam di meja. Hanya Zhang Tai yang tahu bahwa sejak awal makan, dia belum menghentikan godaannya. Tidak hanya di bawah meja, bahkan di atas, Hana menggoda Zhang Tai dengan beberapa gerakan detail yang tak mudah menimbulkan kecurigaan orang lain. Misalnya, saat Hana makan sosis, dia memasukkan sosis tersebut menggunakan garpu dan memindahkannya ke mulutnya. Saat dia memiringkan kepalanya dan berbicara dengan orang di sampingnya, dia dengan sembarangan menggosok bibirnya menggunakan bagian atas sosis. Akhirnya, dia dengan sembarangan membuka bibirnya dengan sosis di garpunya sebelum membuka mulutnya. Setelah dengan cepat menjilat bagian atas sosis 2 kali, dia memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum mengunyah dan menelannya secara perlahan. Namun, meski dia menambahkan lebih banyak, dia makan lebih sedikit. Dia hanya menggosok sosis di antara bibirnya, ke dalam dan keluar. Hana bergerak dengan sangat lancar sehingga kecuali Zhang Tai, tidak ada orang lain yang bisa mengenali begitu banyak detail khusus dan familiar dari gerakannya. Setelah makan ini, Zhang Tai merasa panas dan sangat terstimulasi. Dia hanya bisa terus minum bir. Di tengah makan, setelah saling bertukar pandang, Zhang Tai, yang baru saja meminum seteguk bir, sengaja menjatuhkan serbetnya ke tanah. Secara kebetulan mengambil serbet, dia mengintip ke kaki Hana di seberang meja. Engah, hanya setelah melihatnya sekilas, Zhang Tai tidak tahan lagi. Dia kemudian memuntahkan seteguk bir ke tanah saat dia membungkuk. Ah, ada apa? Apa kamu tersedak? Duduk di samping Zhang Tai, kakak laki-laki Hana menepuk punggungnya dengan prihatin. Zhang Tai terus terbatuk sambil duduk tegak. Ya, aku tersedak. Hahaha, kakak Hana tertawa terbahak-bahak. Bir istriku sangat terkenal di desa Chevli. Minumlah pelan-pelan, kita punya lebih banyak. Ya, aku baru saja mabuk terlalu cepat. Zhang Tai menjawab sambil duduk dengan baik. Setelah melirik Hana, yang juga memandang dengan penuh perhatian seperti semua anggota keluarganya yang lain, di sisi berlawanan Zhang Tai segera menangkap sedikit godaan di matanya. Di antara semua orang di meja itu, hanya Zhang Tai yang tahu bahwa gadis terkutuk itu tidak mengenakan apapun di balik celemek dan roknya, dan duduk dengan teratur di hadapannya. Ketika Zhang Tai menundukkan kepalanya tadi, dia melihat Hana sedikit membuka kakinya, memperlihatkan semua yang ada di bawah roknya padanya. Lahan rumput tadi malam telah menjadi lembah gundul yang menggemaskan sekarang. Seperti biasa, setelah makan malam, Zhang Tai mandi dan kembali ke kamarnya. Karena Hana akan diam-diam datang ke sini di tengah malam, maka Zhang Tai sudah bebas sekarang, jadi setelah menutup pintu, dia langsung memasuki kastil besi hitam. Tuan kastil yang tampan dan luar biasa, selamat datang di kastil besi hitam. Ketika kotak dialog familiar menghilang, Zhang Tai berjalan menuju pohon kecil itu. Seperti biasa, di tengah pohon kecil itu tergantung buah penebusan yang sudah matang. Namun, dibandingkan dengan yang sebelumnya, yang ini bukan perunggu, melainkan mendekati emas. Jantung Zhang Tai berdebar kencang. Buah penebusan yang berbeda warna pasti memiliki efek yang berbeda pula. Buah penebusan, dari apresiasi cacing tanah, telah matang. Pemakaian, petik dan langsung dimakan. Perhatian, buah tidak bisa dikeluarkan dari Castle of Black Iron. Setelah 12 jam dipetik dari pohonnya, energi dan vitalitasnya akan berangsur-angsur menurun. Buah ini dapat memulihkan lukamu sebesar 6,4%, membantumu pulih sepenuhnya. Setelah Castle Lord pulih sepenuhnya, beberapa DNA dan gen terkait pemulihan fisik dan kemampuan penyembuhan akan diaktifkan sepenuhnya. Melalui aktivasi ini, tubuh Castle Lord akan maju ke tubuh pemulihan awal. Efek pemulihan awal tubuh adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan penyembuhan dan pemulihan semua luka Castle Lord akan meningkat sebesar 215%. Di malam hari dan di bawah tanah, kemampuan ini akan berlipat ganda. Kemampuan Castle Lord dalam menahan trauma fatal akan meningkat sebesar 31%. Kulit halus dan bersih. Semua luka di tubuh Anda tidak akan meninggalkan bekas apapun setelah sembuh.
Kekebalan Castle Lord terhadap semua racun akan meningkat sebesar 5%. Kemampuan pencernaan dan penyerapan berbagai makanan Castle Lord akan meningkat sebesar 18%. Castle Lord perlu membebaskan 160 juta cacing tanah untuk maju ke tubuh pemulihan sedang. Kemajuan saat ini menuju badan pemulihan sedang, 0/160 juta. Saat dia membaca ini, Zhang Tai hampir berteriak. Badan pemulihan awal telah mengubahnya menjadi pembangkit tenaga listrik sekuat kecoa. Semua luka di tubuhnya bisa pulih dan sembuh sebesar 215% dalam jangka waktu yang sama. Itu berarti dia bisa pulih dari luka yang sama dalam 1 hari yang sebelumnya membutuhkan 3 luka. Selain itu, mirip dengan cacing tanah, kemampuan ini akan berlipat ganda di malam hari atau di bawah tanah. Fungsi kedua juga bisa meningkatkan kemampuan bertahannya. Beberapa luka yang mungkin berakibat fatal bagi orang lain mungkin bisa dialami olehnya. Fungsi ketiga juga bagus untuknya karena setidaknya dia tidak perlu khawatir wajahnya akan rusak. Fungsi keempat dan ke-50 juga sangat kuat yang dapat membantunya memperkuat kemampuan pencernaan dan ketahanannya terhadap racun. Mereka akan sangat berguna di saat kritis. Terutama fungsi kelima yang menunjukkan bahwa ia dapat memperoleh lebih banyak energi dari berbagai makanan serta menjadi lebih energi dan adaptif. Secara umum, badan pemulihan awal ini mencerminkan sifat dan kemampuan cacing tanah dalam lingkungan khusus. Yang membuat Zhang Tai bersemangat adalah fungsi terakhirnya. Selama jumlah cacing tanah yang dia bebaskan bisa mencapai 160 juta, badan pemulihan awal dapat ditingkatkan ke badan pemulihan sedang yang lebih tajam. Karena versi awal sudah membuat Zhang Tai sangat bersemangat, kemajuannya akan lebih mengejutkan. Saat dia memikirkan tentang tubuh pemulihan sedang, bahkan tubuh pemulihan yang lebih maju, Zhang Tai sangat terpesona. Ia bermimpi suatu saat nanti ia dapat memiliki kemampuan untuk meregenerasi anggota tubuh yang patah seperti cacing tanah. Pada saat ini, dia tidak menunggu tetapi dengan hati-hati memetik buah penebusan ini dan menelannya. Setengah jam kemudian, Zhang Tai bangkit dari tempatnya duduk, menyilangkan kaki. Setelah sedikit meregangkan tubuhnya, suara retakan keras terdengar dari otot dan tulangnya. Pengalaman fisik yang akrab dan benar-benar baru muncul dalam diri Zhang Tai. Kata-kata mulai muncul di depannya baris demi baris. Selamat, Castle Lord, Anda telah pulih sepenuhnya dan maju ke tubuh pemulihan awal. Buah Leakles sudah mulai mengumpulkan energi fisikmu dan akan mulai tumbuh. Kondisi pertumbuhan buah berbadan besi terpenuhi, ia akan mulai tumbuh lagi. Kondisi pertumbuhan buah 7 kekuatan terpenuhi, ia akan mulai tumbuh lagi. Semua efek buah tahan racun pertama telah pulih. Zhang Tai melolong cukup lama. Kastil Besi Hitam bab 240 aneh. Zhang Tai hanya tinggal di Kastil Besi Hitam selama kurang dari 2 jam. Hal pertama yang dia lakukan setelah pergi adalah mencari belati dan membuat luka dangkal sepanjang 2 cm di jari telunjuk kirinya seperti bagaimana dia bisa terluka jika sembarangan mengupas buah. Saat dia memindahkan belatinya, darah merah mulai mengalir dari jarinya. Setelah lama terbiasa dicabik-cabik oleh sekelompok serigala liar dalam situasi kemunculan kembali masalah, Zhang Tai tentu saja tidak takut dengan rasa sakit kecil ini. Dia meletakkan jari yang berdarah di bawah cahaya lampu di dalam ruangan untuk mengamatinya dengan cermat bahkan tanpa berkedip. Jika dalam keadaan normal, luka sekecil itu akan berhenti mengeluarkan darah setidaknya dalam 10 menit. Zhang Tai ingin melihat efek dari pemulihan awal tubuhnya. Karena cacing tanah tidak menyukai cahaya, maka pada malam hari, pemulihan awal tubuh dapat memberikan efek ganda, yaitu 430%. Zhang Tai tidak bisa mengendalikan kegembiraan batinnya saat dia menunggu untuk mendapatkan pengalaman nyata dari tubuh pemulihan awal ini. Setelah melukai jarinya, Zhang Tai secara khusus memeriksa arloji sakunya 23, pukul 14.36. Awalnya, tetesan darah mengalir di jarinya. Perlahan-lahan, di bawah cahaya lampu di dalam ruangan, Zhang Tai menemukan bahwa tetesan darah yang mengalir di jarinya menyusut dengan kecepatan yang dapat dikenali. Lambat laun, mereka bahkan berubah menjadi benang merah tua. Akhirnya, ketika lukanya tidak mengeluarkan darah lagi, Zhang Tai melihat arlojinya lagi 23, pukul 16.54. Butuh waktu 2 menit 18 detik untuk menghentikan pendarahan, yang sebenarnya 4 kali lebih cepat dari kecepatan normal. Selain itu, Zhang Tai merasa rasa sakitnya juga hilang lebih cepat. Jika dia tidak berseru cukup lama di Kastil Besi Hitam, Zhang Tai mungkin sudah berteriak keras sekarang. Saat itu, seekor tikus yang familiar melayang dari pintu. Beberapa hari ini, Hana menjadi semakin berani. Ketika dia datang ke kamarnya pertama kali, saat itu tengah malam, setelah itu, dia datang ke sini lebih awal hari demi hari. Di daerah pedesaan, orang-orang tidur lebih awal. Kebanyakan dari mereka tidur antara jam 9 sampai 10 malam. Jadi beberapa hari ini, gadis gila ini bahkan menyelinap ke kamar Zhang Tai pada pukul 12 siang. Hari ini, dia datang ke sini lebih awal, ketika waktu belum genap pukul 12 siang.
Zhang Tai memperkirakan kakak ipar Harley dan Hana mungkin sudah tahu tentang perselingkuhan rahasia antara Hana dan dia, meski mereka pura-pura tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, Hana sudah dewasa dan tidak ada seorang pun yang dirugikan dalam urusan seperti itu. Apalagi di meja hari ini, kakak ipar Hana sepertinya menemukan sesuatu. Ketika mereka selesai makan malam, diam-diam dia mencubit pantat Hana sementara Hana meringis dengan menjulurkan lidahnya. Semua ini telah diperhatikan oleh Zhang Tai. Benar saja, ketika dia membuka pintu, Hana memeluknya sementara bibir panasnya menempel di bibirnya dan lidah harum segera masuk ke dalam mulutnya dan mulai dengan gila-gilaan dan berani bergulat dengan lidahnya sendiri. Membuatnya terengah-engah, Zhang Tai merasa Hana sedikit lebih seksi dan antusias dari sebelumnya. Setelah beberapa lama, keduanya berpisah dan Hana memperhatikan jari Zhang Tai yang terluka. Ah, apa yang terjadi dengan jarimu? Aku baru saja bermain dengan belati dan memotongnya dengan sembarangan. Biarkan aku melihatnya. Sambil berkata demikian, Hana memasukkan jari telunjuk Zhang Tai yang terluka ke dalam mulutnya dan mulai menghisapnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah godaan lainnya. Ketika dia melihat Hana memegang jarinya dan sengaja menyentuh bibirnya sementara dia menjilat jarinya dengan sepasang mata besar mengawasinya dengan penuh emosi. Meskipun jari Zhang Tai tidak berdarah, sebagian dari dirinya mulai membesar dan menjadi suram. Ketika Zhang Tai bersiap menghadapinya, Hana terkikik dan segera memegang mumi Zhang Tai dan menghindari invasi pertamanya. Tenang, ikuti aku ke kamarku. Akan kutunjukkan padamu sesuatu yang menarik, kata Hana pada Zhang Tai dengan mata menyipit dan memikat sambil terus menggerakkan tangannya pada mumi Zhang Tai. Dalam ruanganmu, Zhang Tai sedikit terkejut. Apakah kamu tidak berani, anak kecil? Hana sengaja melirik Zhang Tai dengan pandangan menghina. Tidak pernah. Hanya sedikit orang yang mengakui bahwa mereka pemalu saat ini. Begitu juga dengan Zhang Tai. Setelah mengatakan ini, dia mematikan lampu sebelum diam-diam meninggalkan kamarnya bersama Hana. Sambil memegang tangan Zhang Tai, dia berjalan ke depan. Mereka berdua melunakkan langkah kaki mereka. Sampai saat ini, Zhang Tai baru menyadari bahwa Hana mengenakan rok yang belum pernah dia lihat sebelumnya, namun rok yang terlihat familiar. Apakah ini rokmu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kakak iparku memberikannya kepadaku. Itu rok untuk wanita dewasa muda. Apakah itu familiar? Hana merendahkan suaranya dalam kegelapan sementara matanya dipenuhi kegembiraan. Bibirnya hampir menyentuh telinga Zhang Tai, membuatnya terasa gatal. Mereka berdua lalu diam-diam turun ke bawah dan melewati lorong di sana. Dalam kegelapan, mereka naik ke atas. Melihat pantat montok yang terangkat di depannya, Zhang Tai segera teringat pemandangan di bawah roknya saat makan malam. Sangat terstimulasi, dia hampir mengamuk. Saat mereka sampai di ujung tangga di lantai 2, mereka benar-benar dikejutkan oleh batuk tua Harley di kamar sebelah mereka. Dalam kegelapan, mereka berdua berhenti dan menahan napas. Pada saat ini, Zhang Tai menjadi lebih gugup dibandingkan saat dia melancarkan serangan diam-diam ke markas Brilliant Feathers Army untuk pertama kalinya. Setelah menunggu beberapa detik, mereka tidak mendengar suara lain dari ruangan itu. Mereka kemudian sekali lagi mulai bergerak diam-diam menuju kamar Hana. Meski beresiko, mereka akhirnya mencapai tujuannya. Zhang Tai diam-diam menutup pintu dan menghela napas. Hana kemudian menerangi kamarnya, menyesuaikan pendarannya agar redup. Ruangan itu dipenuhi wangi khas yang selalu ada di kamar tidur wanita. Hana tidak berkata apa-apa, hanya menarik tangan Zhang Tai dan muncul di depan cermin yang tergantung di dinding kamarnya. Setelah melepaskan cermin dari dinding, Hana mengeluarkan sebuah batang kecil, memperlihatkan celah sempit. Ayo, lihat ke dalam. Dia memanggil Zhang Tai dengan penuh semangat. Zhang Tai sudah mendengar sesuatu yang aneh, tapi dia tetap menggerakkan kepalanya ke sana. Melalui celah itu mereka bisa melihat kamar kakak laki-laki Hana dan kakak iparnya. Mereka menampilkan permainan besar. Kaki kakak ipar Hana yang terbuka sedikit ditekuk saat diikat pada pilar di kepala tempat tidur. Mulut wanita itu diikat dengan handuk. Kakak laki-laki Hana sedang berbaring telentang dan dengan paksa menyerangnya dengan memegang pantatnya yang seputih salju, menyebabkan payudara dan pantatnya bergerak seperti gelombang. Ruangan itu sangat terang sementara celahnya berada di samping lemari tidak jauh dari mereka. Di bawah pantulan lampu di ruangan seberang, Zhang Tai dan Hana bahkan bisa melihat dengan jelas keringat yang mengalir di tubuh kakak laki-laki Hana dan mendengar dengan jelas suara-suara aneh itu. Setelah menonton selama beberapa detik, Zhang Tai merasakan wajahnya memerah dan mulutnya menjadi kering. Ternyata inilah hal menarik yang ingin Hana tunjukkan padanya. Hingga tengah malam, setelah tinggal di kamar Hana selama lebih dari 4 jam, Zhang Tai menyelinap keluar dari sana dan kembali ke kamarnya sendiri. Saat itu, tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan di kamar Hana kecuali diri mereka sendiri. Keesokan harinya, Zhang Tai bangun secara alami. Setelah itu, sambil berbaring di tempat tidur, dia mulai dengan hati-hati merasakan perasaan jernih di benaknya dan perasaan energi setelah dia pulih sepenuhnya. Dia sangat senang sampai dia tersenyum lebar.
Kemudian dia segera bangun dan ternyata sudah lewat jam 8 pagi, dan itu belum terlambat. Ia lalu melirik luka di jari telunjuk kirinya. Hanya dalam satu malam, luka kecil itu hampir sembuh, hanya menyisakan garis halus seperti baru saja dilukai beberapa hari lalu. Saat melihatnya, Zhang Tai menjadi gembira dan merasa bersemangat. Sarapannya adalah susu dan roti oat. Saat dia sarapan, Zhang Tai menatap kakak laki-laki dan perempuan ipar Hana sekali lagi. Dia kemudian merasa aneh di dalam. Kakak laki-laki dan kakak ipar Hana sama-sama terlihat jujur dan normal. Zhang Tai tidak pernah bisa membayangkan bahwa rasanya begitu berat. Mungkin itu hanya seperti permainan menarik yang mereka berdua nikmati, jadi tidak ada hubungannya dengan apapun yang ingin mereka mainkan. Namun, mereka mungkin tidak menyangka bahwa sejak mereka menikah, ada lubang di dinding mereka. Jadi di bawah pengaruh mereka yang bertahap setiap hari, beberapa tahun kemudian, seekor sapi muda yang tidak bersalah dirusak. Saat Zhang Tai memikirkan hal ini, dia tidak mendengar apa yang dibicarakan orang lain di meja. Pernahkah kamu mendengar apa yang kakakku tanyakan tadi? Duduk di seberang Zhang Tai, Hana sedikit menendangnya ke bawah meja. Ah, maaf, aku baru saja memikirkan sesuatu. Kakak laki-lakiku bertanya apakah kamu membutuhkan asisten hari ini. Penduduk desa relatif bebas akhir-akhir ini. Hana memutar matanya ke arah Zhang Tai. Oh, apakah ada lagi rumah tangga tetangga Chefli yang memelihara cacing tanah? Zhang Tai bertanya pada kakak laki-laki Hana. Sebagian besar rumah tangga yang beternak cacing tanah berada di Chefli, namun ada juga rumah tangga di desa sekitar yang memelihara cacing tanah. Totalnya ada 20-30 rumah tangga. Jawab kakak Hana setelah berpikir sejenak. Apakah kamu kenal dengan desa-desa itu? Tentu saja, karena saya besar di sini sejak saya lahir. Bagaimana mungkin saya tidak mengenal mereka? Apakah menurutmu orang yang memelihara cacing tanah akan menjualnya seperti kamu? Selama Anda bisa membayar sebanyak yang Anda bayarkan di Chefli. Saya rasa tak seorang pun akan menolak. Baiklah, bagaimana kalau begini, aku akan membayarmu 6 koin perak. Bisakah kamu membantuku membeli cacing tanah di desa tetangga dan membebaskan cacing tanah itu di alam liar seperti yang kita lakukan di Chefli? 6 koin perak sehari? Kakak laki-laki Hana membuka matanya lebar-lebar dan tangannya yang memegang roti mulai bergetar. 6 koin perak sehari. Dan kamu adalah agenku. Bagaimana dengan uang untuk membeli cacing tanah dan mempekerjakan pembantu? Aku akan membayarmu 25 koin perak untuk kolam cacing tanah dan para pembantunya. Selain itu, aku akan membayarmu 6 koin perak sehari sebagai biaya agen. Jawab Zhang Tai. Bagus. Kakak Hana langsung menyetujuinya. Dia kemudian merasa sedikit malu sambil menggaruk kepalanya. Bukankah 6 koin perak sehari terlalu banyak? Tidak sebanyak itu. Kali ini, karena kamu akan menjadi komandan. Kamu pantas mendapatkan jumlah itu. Berdasarkan prinsip bahwa belalang juga merupakan daging, tentu saja Zhang Tai tidak akan melepaskan cacing tanah tersebut di desa-desa terdekat. Selain itu, kali ini ia ingin mencoba melihat apakah ia bisa mendapatkan manfaat dari pembebasan cacing tanah hanya dengan membayar uang dan melakukan koordinasi secara keseluruhan. Jika itu benar-benar berhasil, dia akan memiliki sumber buah penebusan yang lebih luas. Kadang-kadang, meskipun dia jauh, dia masih bisa mengendalikan dan membimbing orang lain untuk melakukan hal ini untuknya. Jika tidak akan mudah untuk mencapai target berikutnya untuk maju ke badan pemulihan menengah dengan mengumpulkan energi sebesar 160 juta cacing tanah. Setelah sekian lama tinggal di Chefli, dia hanya berhasil membebaskan lebih dari 10 juta cacing tanah. Selain uang, dia mungkin sulit menemukan Chefli kedua di bekas aliansi Andaman, bahkan di seluruh koridor klan manusia Blacksun. Jika dia harus datang ke Chefli setahun sekali, dia membutuhkan setidaknya 16 tahun untuk mencapai target tersebut. Dan sejak perang suci antara manusia dan iblis akan datang, hanya Tuhan yang tahu bagaimana keadaan dunia dalam beberapa tahun, apalagi 16 tahun kemudian. Mungkin seperti apa yang dikatakan Donder kepadanya, banyak hal di dunia ini yang tidak ditentukan oleh Anda tetapi secara kebetulan, tampaknya, meskipun Anda memiliki bakat yang hebat, Anda tetap tidak dapat mencapai target. Zhang Tai telah mendapatkan kesempatan ini di Chefli yang akan membuatnya menghargainya selama sisa hidupnya. Mengenai apakah akan ada kesempatan seperti ini lagi, itu sangat tergantung. Setelah menegosiasikan detailnya di meja, Zhang Tai mengeluarkan 1 koin emas dan memberikannya kepada kakak laki-laki Hana, sehingga dia bisa menggunakannya untuk hari-hari berikutnya. Setelah itu, Zhang Tai teringat hal lain, apakah ada yang menjual uang emas di Blapei? Uang emas. Karena terkejut, kakak laki-laki Hana dan Harley tua melirik ke arah Zhang Tai. Itu hanya serangga yang biasa dimainkan anak-anak secara kebetulan. Siapa yang akan menjual ini? Jika perlu, kamu bisa membayar seseorang untuk mencarikannya untukmu. Kurasa kamu bisa mendapatkannya. Aku hanya ingin tahu. Mendengar penjelasan itu, Zhang Tai benar-benar menyerah pada gagasan itu. Apa yang dikatakan kakak Hana memang benar adanya. Selain bermanfaat bagi segelintir orang, siapa yang memeliharanya dan menunggu orang lain membelinya?
Selain itu, jika dia membayar orang lain untuk menangkap mereka dan kemudian membebaskan mereka, berdasarkan aturan pembentukan buah penebusan, itu akan sia-sia. Karena dia telah menyelesaikan evolusi badan pemulihan awal di Blapei, dia tidak boleh terlalu serakah. Nanti, jika ada kesempatan, dia akan melihat apakah dia bisa membebaskan sejumlah uang emas. Jika dia memperoleh terlalu banyak manfaat dengan cara yang sama, dia berpikir bahkan dewa pun tidak akan tahan. Setelah sarapan di rumah Hana, Zhang Tai mendapat kesempatan untuk memberitahu Hana bahwa dia harus kembali ke kota dan tinggal di sana selama beberapa hari. Apakah kamu punya simpanan di pusat kota? Hana menatap Zhang Tai dengan ekspresi aneh. Tidak, Zhang Tai tidak tahu mengapa dia menanyakan hal ini pada Hana. Pembohong, Hana cemberut. Mengapa kamu pergi hari ini, tepat setelah aku memberitahumu bahwa aku akan mulai menstruasi tadi malam? Apakah menurutmu aku tidak bisa memuaskanmu akhir-akhir ini? Zhang Tai langsung terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan pada Hana bahwa dia sudah sembuh total. Setelah sembuh, dia harus menghadapi sesuatu di Blapei. Kemarin Hana begitu hot dengan hasrat yang tinggi dan meningkat. Tadi malam, setelah Zhang Tai menaklukkannya beberapa kali, dia mengatakan kepadanya bahwa dia terutama ingin bercinta beberapa hari sebelum dan sesudah menstruasi setiap bulan. Tampaknya banyak wanita yang seperti itu dan memiliki hasrat bercinta yang lebih besar sebelum dan sesudah menstruasi, termasuk kakak ipar Hana. Hana memberitahu Zhang Tai bahwa menstruasinya akan datang hari ini. Zhang Tai kemudian memberitahunya bahwa dia akan pergi hari ini, tidak heran Hana akan salah paham. Akhirnya, setelah menghibur Hana, Zhang Tai meninggalkan Chef Li dan datang ke kota Tonika. Dia kemudian datang ke Blapei dengan taksi kuda. Entah kenapa, suasana di Blapei tidak menjadi santai melainkan malah menjadi lebih intens. Saat Zhang Tai meninggalkan Tonikas, dia bertemu dengan dua penjaga di jalan. Dia kemudian dihentikan dan diselidiki. Pengangkut barang memberitahu Zhang Tai bahwa ini karena kelompok penyabot dan mata-mata dinasti matahari belum ditangkap oleh tentara tanduk besi. Sejak ledakan 2 minggu lalu, orang-orang ini seolah-olah menghilang, membuat seluruh Blapei merasa tegang. Bukankah orang-orang itu dibunuh olehku? Bukankah mayat mereka dan gudang itu telah ditemukan oleh orang lain? Bagaimana bisa? Duduk di dalam taksi kuda. Zhang Tai memandang melalui jendela ke arah para prajurit Kekaisaran Norman yang bergerak dalam tim. Jika mayat-mayat itu belum ditemukan, haruskah saya mengirim surat kaleng ke markas besar Departemen Logistik untuk mengakhiri suasana tegang di Blapei? Memikirkan hal ini, Zhang Tai langsung menyuruh tukang sewa itu untuk berbalik arah. Setengah jam kemudian, mereka melewati jalan pinggiran kota. Saat duduk di dalam taksi kuda, Zhang Tai memperhatikan bahwa gudang yang ditinggalkannya malam itu telah terbakar hingga menjadi reruntuhan. Bagaikan arang hangus di reruntuhan, wajah Zhang Tai berubah menjadi hitam.